Tak sengaja melihat suamiku dan ibuku di ban. Aku langsung bertanya ke pegawai ban dan aku syok mereka baru saja tarik tunai 50 juta tanpa sepengetahuanku. Ternyata. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Senin pagi itu seharusnya biasa saja. Langit Jakarta baru saja tersapu hujan ringan, meninggalkan udara lembab yang melekat di kulit. Aku, Elva, berdiri di depan kios buah di Pasar Majestic, sibuk memilih alpukat yang tepat untuk smoothie Mas Vino. Rutinitas. Itulah kata yang paling menggambarkan hidupku belakangan ini. Rutinitas yang nyaman, tenang, seperti selimut tebal yang kadang membuatku lupa bertanya apakah di bawahnya masih ada kehangatan yang sama. Yang ini bagus, Bu El. Mateng pohon, kata Bang Joni, pedagang langgananku, menyodorkan sebutir alpukat. Aku mengangguk, tersenyum, tapi pikiran sebagian melayang ke daftar belanjaan yang masih panjang. Beras, minyak, kebutuhan dapur. Hidup rumah tangga yang dirajut dari hal-hal remeh-temeh. Tas belanja kainku sudah setengah penuh ketika kepalaku tanpa sengaja menoleh ke seberang jalan. Ke arah gedung megah bank swasta itu. Sebuah refleks biasa, karena jajaran ATM di sana sering kugunakan. Tubuhku tiba-tiba kaku. Dua sosok melangkah keluar dari mobil hitam yang sangat kukenal. Toyota Fortuner pemberian mertuaku untuk Mas Vino. Pria itu, dengan kemeja biru lengan pendek yang kusetrika kemarin sore, dan postur tegapnya yang selalu membuatku merasa aman, adalah suamiku, Mas Vino. Di sampingnya, dengan langkah sedikit tertatih, seorang wanita berkerudung coklat muda, mengenakan kebaya simpel yang kupilihkan untuk ulang tahunnya yang ke-55 bulan lalu. Ibu. Napasku tersendat. Apa yang mereka lakukan di sini? Bersama-sama? Mas Vino membimbing ibu dengan satu tangan di punggungnya. Sebuah gestur yang biasanya kuhargai sebagai tanda perhatian. Tapi sekarang, gestur itu terlihat aneh. Kaku. Bukan membimbing, tapi lebih seperti mengarahkan. Wajah Mas Vino, dari kejauhan, terlihat fokus dan tegang. Ibu menunduk, tangannya memegangi tas kain kecilnya dengan erat, seolah takut tas itu terjatuh. Mereka menghilang di balik pintu kaca berputar ban. Rasa penasaran yang tajam, dicampur dengan sedikit kegelisahan, menusukku. Ibu jarang sekali ke bank. Urusan keuangan selalu bapak yang urus. Dan Mas Vino, pagi tadi, saat ia meninggalkan rumah dengan ciuman singkat di kening, ia bilang ada rapat penting dengan klien dari Surabaya seharian. Rapat klien di bank? Kubayar belanjaan dengan tergesa, hampir saja melupakan kembaliannya. Kaki ini membawaku menyeberang jalan, bukan ke arah rumah, tapi ke warung kopi legendaris di seberang bank. Warung dengan jendela kaca lebar yang memberikan pemandangan jelas ke pintu masuk bank. Kopi susu panas. Bang, pintaku pada abang warung. Suaraku terdengar datar di telingaku sendiri. Aku mengambil kursi di sudut, persis menghadap jendela. Tas belanja kuletakkan di lantai, tapi seluruh perhatianku tertambat di seberang jalan. Menit berlalu seperti jam. Setiap orang yang keluar dari pintu itu kuperiksa. Hatiku berdebar tidak karuan, campuran harap bahwa ini hanya salah paham dan firasat buruk yang semakin menjadi. Lalu, mereka muncul. Perubahan yang kulihat membuat darahku seolah membeku. Mas Vino keluar lebih dulu. Langkahnya cepat, tegas. Wajahnya masih sama tegangnya, bahkan mungkin lebih. Tangannya sekarang menggenggam sebuah amplop coklat tebal yang sebelumnya tidak ada. Ia tidak menoleh, tidak menunggu. Ia berjalan langsung ke mobilnya, membuka pintu, dan masuk. Ibu keluar beberapa detik kemudian, seperti tertinggal. Kerudung coklatnya sedikit miring. Wajahnya, ya Tuhan, wajah ibuku pucat sekali. Pucat seperti abu. Matanya kosong, menatap ke arah yang tidak jelas. Tubuhnya terlihat ringkih, seperti baru saja kehilangan seluruh tenaga. Ia berdiri di tepi trotoar, terhuyung-huyung ringan, seperti orang yang bingung mencari arah. Mobil Fortuner hitam itu menyala, lalu melaju, menyusup ke lalu lintas pada tanpa satupun lampu sein. Meninggalkan ibu sendirian di tengah keramaian kota.
Ibu tampak kebingungan sesaat, lalu tangannya yang gemetar mengangkat, memanggil sebuah bajai yang lewat. Dengan susah payah ia naik, dan bajai itu pun membawanya pergi, menjauh dari tempat suaminya sendiri meninggalkannya begitu saja. Di warung kopi susuku di meja sudah dingin, tak tersentuh. Tubuhku menggigil meski udara tidak dingin. Sebuah adegan bisu yang hanya berlangsung 2 menit itu telah menghancurkan semua rasa aman yang kubangun selama 5 tahun pernikahanku. Ada yang sangat tidak beres. Ini bukan sekedar kunjungan ke bank. Ini sesuatu yang lebih gelap. Dan aku, Elva, yang tadinya hanya istri yang sedang belanja kebutuhan dapur, tiba-tiba merasa seperti seorang penyintas yang berdiri di tepi jurang, menatap sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Tanpa pikir panjang, aku bangkit. Tas belanja kulupakan di kaki kursi. Langkahku membawaku menyeberang jalan, mendekati gedung bank megah itu. Aku harus tahu. Aku harus tahu apa yang baru saja terjadi di balik pintu kaca berputar itu. Kebenaran, betapapun pahitnya, harus kugenggam sebelum bayang-bayang itu sepenuhnya menelan keluargaku. Pintu kaca bank itu terasa berat sekali ketika kudorong. Udara dingin ber-AC langsung menyergap, kontras dengan kepanasan yang mendidih di pembuluh darahku. Suasana di dalam senyap dan steril, hanya terdengar ketikan keyboard dan bisikan pelanggan di konter. Aroma pembersih karpet menyeruak, membuat mualku semakin menjadi. Ibu tadi terlihat seperti kehilangan nyawa. Pikiran itu berputar-putar tak henti di kepalaku. Aku harus bertindak. Tapi bertanya langsung kepada petugas keamanan atau customer service dengan wajah panik seperti ini pasti akan menimbulkan kecurigaan. Mereka mungkin tak akan memberi informasi. Aku perlu alasan. Mataku menyapu ruangan, mencari inspirasi. Lalu, pandanganku tertuju pada seorang teller muda di konter paling ujung. Wajahnya ramah, dengan kacamata tipis dan senyum yang masih terlihat tulus, belum terkikis oleh rutinitas. Dia sedang melayani seorang nenek dengan sabar. Aku mengambil tiket antrian. Nomor B047. Layar menunjukkan B045. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Aku mencoba mengatur napas, merapikan blus yang tak kusadari sudah agak kusut karena genggamanku yang terlalu kencang pada tas belanja. Saat giliranku tiba, aku melangkah ke konter si teller muda. Nama tagnya tertulis, Rani. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara merdu. "Pagi, Mbak Rani," ucapku, berusaha menenangkan suara yang gemetar. Saya mau bertanya. Baru tadi, sekitar 20 menit lalu, saya kesini bersama ibu dan suami saya. Tapi saya rasa saya menitipkan dompet saya di konter atau mungkin terjatuh. Dompet coklat kulit kecil. Apa ada yang menemukan? Itu bohong. Dompetku aman di tas belanja yang kutinggalkan di warung kopi. Tapi kebohongan itu keluar begitu saja, didorong oleh kepanikan. Mbak Rani mengernyit. "Dompet coklat? Mohon maaf, Bu, sejauh ini belum ada laporan temuan. Ibu yakin di bank ini?" Aku mengangguk cepat, lalu menambahkan, "Barangkali ini bisa menjadi pintu." "Iya. Saya tadi di sini bersama ibu saya yang pakai kerudung coklat dan suami saya yang pakai kemeja biru. Kami baru saja melakukan transaksi. Mungkin saya ceroboh saat mengurus berkas." Saat aku menyebutkan deskripsi ibu dan Mas Vino, mata Mbak Rani berkedip cepat. Ekspresi netralnya pecah, digantikan oleh sekelebat pengenalan dan sesuatu yang mirip dengan empati atau kehati-hatian. "Oh, ya. Saya ingat," katanya. Suaranya sedikit lebih rendah. Tangannya dengan santai menggerakkan mouse, matanya tertuju pada layar komputernya. Aku melihat jarinya mengetik sesuatu. "Pasangan itu ya? Mereka melakukan penarikan tunai," ucapnya, masih menatap layar. "Penarikan tunai?" tanyaku, mencoba terdengar hanya sekadar ingin mengonfirmasi. "Iya, betul. Kebetulan saya yang urus, tapi suami saya yang pegang dokumennya. Saya jadi lupa nominalnya berapa. Bisa tolong cek, Mbak? Biar saya ingat-ingat lagi untuk catatan keuangan." Kububuhi dengan senyum tipis yang kuharap terlihat natural. Mbak Rani melirikku, lalu melirik ke arah seniornya di konter sebelah yang sedang sibuk. Ia tampak ragu. "Hukum kerahasiaan bank jelas.
Tapi mungkin ada sesuatu dalam tatapanku yang penuh keputusasaan. Atau mungkin kesan, istri yang ceroboh, yang kupertunjukkan. Atau mungkin juga ingatannya pada wajah pucat ibuku tadi, yang membuatnya melonggar. Dia membungkuk sedikit ke arahku. Suaranya nyaris seperti bisikan. Nominalnya cukup besar, Bu. Berapa? Desaku, tak sanggup menahan diri lagi. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kumaksud. Dia menatapku sekilas lagi. Lalu, dengan sangat cepat dan hampir tak terbaca bibirnya, dia membisikkan, 50 juta rupiah, Bu. Semua tunai. Duk. Seolah ada palu besar menghantam ubun-ubunku. Kupingku mendenging. 50 juta. Angka itu bergema di kepalaku, tapi otakku menolak memprosesnya. Uang sebesar itu pasti uang tabungan ibu. Tabungan pensiun hasil jerih payahnya bertahun-tahun menjual kue dan bapak yang pensiuan sebagai pegawai kecil. Itu adalah dana darurat mereka. Dana untuk biaya tidak terduga di usia senja. Dan Mas Vino, dia yang menariknya. Dengan membawa serta ibu. Bu, apa ada yang bisa saya bantu lagi? Suara Mbak Rani menyadarkanku. Dia melihat wajahku yang pasti telah kehilangan semua warna. Tidak, terima kasih. Mbak, gumamku, suaraku serak. Kalau ada yang menemukan dompet saya. Aku tak menyelesaikan kalimat. Tubuhku sudah berbalik. Kaki ini membawaku keluar dari konter dengan langkah terhuyung. Aku tidak peduli lagi dengan dompet fiksiku. Satu-satunya yang kupedulikan sekarang adalah ibu. Udara luar yang lembab dan panas menyambutku, tetapi aku masih merasa dingin sampai ke tulang. 50 juta. Penarikan tunai. Wajah pucat ibu. Mas Vino yang pergi meninggalkannya. Potongan-potongan itu mulai membentuk gambar, dan gambar itu mengerikan. Ini bukan sekedar urusan keluarga membantu keluarga. Ada paksaan di sana. Ada ketakutan di mata ibu. Tanpa berpikir lagi, aku bergegas menyeberang. Tidak ke arah warung kopi untuk mengambil tas belanja, tapi langsung menuju halte angkot yang akan membawaku ke rumah orang tua. Tas belanjaku, daftar belanjaan, rutinitas hari Senin, semuanya terlupakan. Satu hal yang kini menghunjam di dadaku. Aku harus menemui ibu. Aku harus mendengar langsung dari mulutnya apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kaca bank itu, sebelum cerita yang lebih mengerikan lagi yang kuduga-duga menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Bisikan, 50 juta. Itu seperti mantra kutukan yang mulai merobek selimut rutinitas yang selama ini menina bobokkanku. Perjalanan dengan angkot dari Pasar Majestic ke daerah Kebayoran Lama di mana orang tuaku tinggal terasa seperti perjalanan antar kota. Setiap hentakan, setiap belokan, hanya memperdalam lubang gelap di dalam dadaku. 50 juta. Angka itu terus berputar-putar, diiringi bayangan wajah ibu yang pucat pasi dan langkah Mas Vino yang pergi tanpa menoleh. Aku tak peduli tas belanja yang tertinggal. Tak peduli rencana masak untuk malam ini. Satu-satunya yang ada di pikiranku adalah ibu. Saat angkot mendekat ke persimpangan dekat rumah, jantungku berdegup kencang. Apa yang akan kudapati? Apakah ibu sudah pulih? Acau. Rumah orang tuaku, sebuah rumah type 36 sederhana dengan cat kuning muda yang sudah mulai memudar, tampak sunyi. Taman kecil di depannya, biasanya dipenuhi aneka bunga yang ibu rawat, terlihat agak layu. Seperti mencerminkan suasana hati penghuninya. Kubuka pagar besi yang berderit pelan. Langkahku terhenti ketika melihat ibu. Dia tidak di dalam. Dia duduk sendiri di beranda belakang, di atas kursi kayu goyang peninggalan nenek. Punggungnya membelakangiku, tubuhnya terlihat lebih kecil dan ringkih dari biasanya. Dia tidak bergoyang. Hanya duduk diam, menatap kosong ke arah pohon jambu yang sedang berbuah lebat. Ibu? Panggilku pelan, suaraku serak. Tubuhnya sedikit terkejut, lalu ia menoleh perlahan. Matanya merah, bengkak. Bekas tangisan yang belum kering masih terlihat di pipinya yang mulai keriput. Saat melihatku, alih-alih tersenyum seperti biasanya, wajahnya justru berkerut, seperti menahan sebuah beban yang terlalu berat untuk diungkap. Elva, kau di sini? Suaranya parau, hampir tak terdengar. Kulihat ibu tadi. Ibu, di depan ban, kataku, mendekatinya perlahan. Aku berlutut di sisinya, memegangi tangan dinginnya.
Tangannya gemetar. Apa yang terjadi? Kenapa dengan Mas Vino? Kenapa ibu menarik uang sebanyak itu? Pertanyaan itu seperti memecah bendungan. Ibu menarik napas panjang tersendat, dan air matanya yang sempat berhenti, tumpah lagi. Kali ini deras, disertai isakan yang menyayat hati. Tubuhnya terguncang-guncang. Dia memegangi tanganku dengan sangat erat, seperti takut aku akan hilang. "El, nak," bisiknya di sela sedu. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. "Ceritakan pada Elva, Ibu. Ceritakan semuanya," desakku lembut, sambil mengusap punggungnya. Hatiku hancur melihatnya seperti ini. Ibu yang selalu kuat, penyabar, dan penuh senyum, kini hancur berkeping-keping di depan mataku. Dia mengangguk pelan, berusaha mengatur napas. Suaranya bergetar saat mulai bercerita. "Dia datang pagi-pagi sekali. Nak, jam 7 lebih. Bapakmu sudah berangkat ke pengajian di kampung sebelah. Aku kaget lihat dia sudah di teras. Mukanya tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum. Matanya tajam, ada garis-garis lelah yang dalam." Ibu berhenti sejenak, menarik napas. Dia bilang ada keadaan darurat. Ada masalah besar. Dia punya utang judi, El. Dan utangnya sudah jatuh tempo. Katanya, kalau tidak dibayar hari ini juga, debt collector akan datang. Bukan cuma ke rumah kalian, tapi ke sini. Mereka akan menyiksanya, dan... Ibu terisak lagi, suaranya semakin kecil, penuh ketakutan. "Dan dia bilang, mereka bisa juga menyakitimu. Buat kamu celaka dalam perjalanan." Kata-katanya dingin sekali. "Nak, seperti orang lain." Genggamanku pada tangan ibu semakin kencang. Amarah mulai mendidih di urat nadiku. "Lalu?" bisikku, berusaha menahan gejolak emosi. "Dia minta tolong." "Tapi itu bukan minta, El. Itu paksaan. Dia tahu bapak punya tabungan di bank itu. Dia sudah siapkan semua surat-suratnya, seolah-olah bapak yang memberi kuasa. Dia suruh aku ikut ke bank untuk verifikasi. Dia bilang, kalau aku tidak mau, dia akan menyebarkan aib keluarga kita. Dia ancam akan bilang pada semua orang bahwa bapak punya masalah, bahwa aku tidak setia." Omongannya keji, Nak, keji sekali. Air mata ibu mengalir deras. "Aku takut. Takut untukmu. Takut untuk bapakmu yang sudah tua. Takut untuk nama baik keluarga. Aku hanya perempuan tua, El. Apa yang bisa kulakukan? Dia seperti iblis yang mengenal wajah suamimu." Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Di bank, aku seperti robot. Dia yang bicara, dia yang mengatur." Pegawai bank bertanya padaku, dan aku hanya bisa mengangguk, berkata, "Ya," dengan suara yang hampir tidak keluar. Saat uang itu diberikan, dalam amplop tebal, dia langsung meraihnya. Aku cuma bisa menatap. 50 juta, Nak. Hasil jerih payah kami selama bertahun-tahun. Lalu di luar, dia bahkan tidak mau mengantarku pulang. Dia bilang, "Ini urusanku, ibu pulang sendiri saja." Dan dia pergi, meninggalkan aku seperti sampah di pinggir jalan. Kisah itu mengalir seperti arus deras yang menghantam diriku. Setiap kata adalah pukulan. Setiap detail adalah pengkhianatan. "Apa ibu bilang ke bapak?" tanyaku, sambil berusaha menelan kepahitan. Ibu menggeleng lemah. "Belum. Aku takut. Bapakmu tekanan darahnya tinggi. Kalau tahu, bisa-bisa." Aku hanya bilang aku tidak enak badan, mau istirahat di kamar. Aku memeluk ibu erat-erat. Tubuhnya ringkih dan bergetar hebat. Di balik pelukanku, kebencianku pada Mas Vino tidak lagi sekadar percikan. Ia telah membara, menjadi api kemarahan yang menyala-nyala. Dia tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri. Dia telah mengkhianati kepercayaan keluarga. Dia telah menindas, mengancam, dan memeras seorang ibu tua yang tak berdaya, menggunakan ketakutannya akan keselamatan anaknya sebagai senjata. "Ibu," bisikku di telinganya, suaraku kini tegas, penuh tekad. "Ibu tidak sendirian. Elva di sini. Dan Elva akan urus ini. Ibu tidak perlu takut lagi.
Janji. Ibu hanya mengangguk lemah di bahuku. Isakannya pelan-pelan mereda, digantikan oleh kelelahan yang amat sangat. Saat aku membopong ibu yang lemas ke kamarnya, menidurkannya dengan segelas air hangat, satu tekad sudah mengkristal di hatiku. Diam-diam, aku mengambil ponsel ibu yang tergeletak di meja. Aku membuka riwayat panggilan. Di sana, pukul 7.08 pagi, tercatat satu panggilan masuk dari sebuah nomor yang sangat kukenal. Vino. Namun, di bawahnya, ada satu panggilan keluar yang dilakukan ibu sepulang dari Bandung. Pukul 10.22. Tepat 5 menit setelah Mas Vino meninggalkannya. Nomor tujuannya bukan bapak atau aku. Nomor itu bertanda RS. Jiwa Dharma. Klinik konsultasi psikolog tempat teman lamaku, Maya, bekerja. Mengapa ibu menelepon klinik psikologi sepulang dari Bandung? Sehelai benang baru dalam jaring pengkhianatan ini mulai terlihat. Dan aku bertekad untuk menariknya, sampai seluruh jaring itu runtuh, dan laba-laba di tengahnya terjatuh. Perjalanan pulang dari rumah orang tua terasa seperti bergerak dalam ruang hampa. Suara klakson, gemuruh motor, teriakan penjual asongan, semuanya seperti bisu. Yang bergema di kepalaku hanyalah isakan ibu dan bayangan Mas Vino yang mencengkram amplop berisi 50 juta. Aku singgah sebentar ke warung kopi. Tas belanjaku masih tersandar di kaki kursi. Abang warung menyapaku dengan ceria. "Lupa ya, Bu? Tadi buru-buru amat." Aku hanya bisa mengangguk lemas, mengeluarkan uang untuk membayar kopi yang tak pernah kuminum. Tas itu terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena ia mengingatkanku pada kehidupan normal yang baru saja hancur berkeping-keping. Sampai di rumah kontrakan 2 lantai milik orang tua yang kami tempati. Sebuah hadiah pernikahan yang ternyata menjadi bumerang. Rasa asing langsung menyergap. Dinding-dindingnya seakan menatapku penuh tanya. Sofa tempat kami biasa berpelukan, meja makan tempat kami berbagi cerita, semuanya kini terasa seperti panggung sandiwara. Aku harus bersikap normal. Setidaknya untuk sementara. Aku butuh bukti yang lebih konkret, lebih banyak. Amarah buta tak akan menyelesaikan apa-apa. Aku perlu strategi. Ketika Mas Vino pulang malam itu, pukul 9 lebih, 1 jam lebih lambat dari janjinya, wajahnya membawa topeng yang sama, senyum lelah pria pekerja keras. "Maaf telat, sayang." Rapatnya molor, katanya sambil mencium keningku. Biasanya, wangi familiar body wash-nya menenangkan. Malam ini, aku mencium bau samar yang lain. Bau parfum wanita yang manis dan menggoda, bukan wangi kantor atau ruang rapat. Lagi-lagi rapat, gumamku, berusaha terdengar kesal biasa, bukan curiga yang mendidih. "Ibu telepon tadi siang. Katanya kamu datang pagi-pagi." Aku menjebak dengan santai, sambil mengaduk sayur sop di meja. Topengnya hampir copot. Ada kecepatan sepersekian detik di matanya, kilatan waspada sebelum dikendalikan. "Oh, iya. Sempat mampir sebentar ke rumah ibu. Mau minum jamu buat pegal-pegal. Lupa bilang." Jawabannya lancar, terlalu lancar. Dan bohong. Dia bilang ke ibu bahwa utang itu harus dibayar hari itu juga. Tapi kepadaku, dia bilang hanya mampir minum jamu. "Gimana rapatnya?" tanyaku, mengalihkan pembicaraan. Aku tak ingin dia terlalu waspada. "Biasa-biasa aja. Kliennya banyak maunya," gerutnya, melepas dasi. Tapi matanya tidak menatapku. Matanya tertuju pada ponselnya yang bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi masuk, dan dengan refleks cepat, ia membalikkan layarnya. Makan malam berlangsung dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang nyaman, tapi sunyi yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tak terucap. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Cara dia menghindari kontak mata saat menceritakan rapat. Cara jari-jarinya tak henti mengetuk meja, tanda gelisah. Cara dia memeriksa ponselnya setiap 5 menit, selalu dengan layar menghadap ke bawah setelahnya. Ini bukan suamiku. Atau lebih tepatnya, ini adalah sisi suamiku yang selama ini tersembunyi di balik topeng suami penyayang. Malam itu, saat ia tertidur pulas, atau pura-pura tertidur, dengan nafas berat, tekadku mengeras. Aku membuka laptopnya yang jarang dikunci. Aku tahu kata sandinya, tanggal pernikahan kami.
Cinta yang dulu manis, kini jadi kunci untuk mengungkap kebusukan. Aku membuka histori browsernya. Bersih. Terlalu bersih. Dia sudah menghapusnya. Lalu, aku buka folder, dokumen. Ada beberapa file spreadsheet dengan nama samar. Proyek A, cash flow B. Aku membukanya. Ada kolom-kolom angka, pemasukan dan pengeluaran yang tidak jelas. Beberapa transaksi menarik perhatianku. Transfer keluar rutin ke sebuah nomor rekening yang tidak dikenal setiap akhir pekan. Nominalnya bervariasi, antara 1 hingga 5 juta. Dan ada beberapa catatan pembayaran ke MG Club dan La Fue Restaurant dengan nominal yang besar, jutaan rupiah sekali bayar. Jantungku berdegup kencang. MG Club adalah klub malam terkenal di kawasan elit. La Fue adalah restoran rooftop yang sangat mahal. Tempat-tempat yang tidak pernah diajakinya aku, dengan alasan bukan tempat untuk istri, atau buat meeting klien. Lalu, mataku tertumbuk pada satu file bernama Tanda Terima Gadai. Dadaku sesak. Dengan gemetar, kubuka file PDF itu. Terdapat scan surat gadai atas sebuah sertifikat hak milik. Alamatnya, alamat rumah kontrakan ini, milik orang tuaku, yang selama ini dikelola oleh Mas Vino. Nilai pinjamannya 200 juta. Tercatat lunas, dengan catatan di bawah, perpanjangan 3 bulan, bunga 20%. Dia tidak hanya memeras uang tunai ibu. Dia sudah menggadaikan atap di atas kepala kami sendiri, tanpa sepengetahuan siapapun. Dan utangnya ternyata bukan 50 juta seperti yang dia bilang ke ibu, tapi ratusan juta. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari temanku, Dita, yang bekerja di bank lain. Tadi aku lihat Mas Vino lagi gesek kartu kredit di butik ternama itu. Belanja banyak. Baru jam 7 malam. Kamu lagi di sana. Jam 7 malam. Saat dia bilang masih di rapat. Aku menutup laptop perlahan. Tubuhku menggigil. Tapi bukan karena takut. Ini karena kemarahan yang membeku menjadi sebuah kepastian. Aku berdiri, menatap sosok pria yang terbaring di ranjang. Wajah yang dulu kucintai, yang kuanggap pelindung, kini terlihat seperti topeng tipis yang menutupi seorang penipu, pemeras, dan aku belum berani menyebutnya, tapi kemungkinannya semakin besar. Seorang pengkhianat yang memiliki wanita lain. Besok, aku harus pergi ke klinik RS Jiwa Dharma. Aku harus tahu mengapa ibu menelepon ke sana. Dan aku harus bertemu dengan Maya, teman lama yang psikolog itu. Mungkin dia bisa memberitahukan sesuatu. Atau mungkin ibu sudah mencoba mencari pertolongan tanpa sepengetahuanku. Topeng di meja makan malam tadi sudah terkoyak. Dan aku, Elva, perlahan-lahan mulai merobeknya, sehelai demi sehelai, sampai wajah asli di baliknya terbuka seutuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku membelakangi tubuhnya di ranjang, dan tidur dalam kewaspadaan yang dingin. Esok harinya, Selasa, aku membangunkan diri dengan kepala berdenyut-denyut. Di sebelahku, Mas Vino sudah pergi, katanya ada rapat pagi buta. Kali ini, aku tak lagi mempercayai satu kata pun. Kenyataan bahwa rumah yang kami tinggali tergadaikan terasa seperti mimpi buruk yang terus menghantui. Sebelum melakukan apapun, aku memastikan satu hal, mengamankan bukti-bukti digital. Aku memindai file gadai rumah dan spreadsheet mencurigakan itu, mengirimkannya ke email rahasia yang kubuat, dan menghapus riwayatnya. Aku juga memotret ponselnya yang sedang di-charge, menangkap notifikasi dari M, yang bertuliskan, paketnya udah sampai ya sayang, nanti malam coba ya. Dingin. Sangat dingin. Tujuan pertamaku hari itu bukan kantor. Aku sudah mengirim pesan cuti mendadak, melainkan klinik RS Jiwa Dharma di daerah Palmerah. Nama itu masih membuat hatiku berdebar. Mengapa ibu, sepulang dari neraka di Ban, menelepon tempat ini? Kliniknya lebih mirip rumah besar yang nyaman ketimbang institusi medis. Aura tenangnya justru membuatku semakin tegang. Resepsionis yang ramah menyambutku. Saya mau berkonsultasi, kataku, berusaha terdengar wajar. Tapi, ibu saya, Siti Mariam, telepon ke sini kemarin. Saya khawatir tentangnya. Apakah saya bisa bertanya?
Wajah resepsionis itu berubah, mengenali nama ibu. Oh, Ibu Siti. Ya, dia menelepon kemarin pagi. Sangat tergesa-gesa dan terdamat sangat stres. Dia minta janji darurat, tapi kami jadwalkan untuk besok karena psikolognya sedang penuh. Bisa saya tahu dengan psikolog siapa? Tanyaku, hati makin ciut. Dengan Mayasari, MPSI. Jawabnya sambil menunjuk daftar nama di dinding. Maya. Nama itu menghantamku seperti pukulan. Bukan karena ia teman lamaku. Kami memang sudah tidak terlalu dekat sejak dia mengambil spesialisasi psikologi klinis dan hidupnya sibuk. Tapi karena sebuah ingatan samar muncul. Beberapa bulan lalu, di sebuah arisan, Maya pernah bertanya dengan nada biasa. El, Mas Vino masih suka main golf di klub yang dekat rumahku, ya? Saat itu aku hanya mengangguk, tak pikir panjang. Kini, segalanya menjadi mencurigakan. Apakah saya bisa bertemu dengan Maya sekarang? Sekedar sebagai teman lama, pintaku, mencoba tersenyum. Resepsionis itu menelepon ke dalam, dan beberapa menit kemudian, Maya muncul dari lorong. Dia masih cantik dengan aura percaya diri yang kuat. Matanya melebar melihatku. Ada kejutan dan sesuatu yang lain. Kekakuan? Elva? Langka sekali kamu kesini. Sambutnya, memelukku cepat. Pelukannya terasa kaku. Bisa kita ngobrol sebentar, Mei? Privat, bisikku. Dia mengangguk, membawaku ke ruang konsultasinya yang minimalis dan nyaman. Begitu pintu tertutup, suasana langsung berubah. El, tentang ibu kamu. Maya langsung memulai. Suaranya profesional tapi ada gugup di baliknya. Aku tahu ibu telepon. Tapi yang lebih penting, Maya, potongku, menatapnya langsung. Aku butuh kejujuranmu. Sebagai teman lama, apa hubunganmu dengan Vino? Wajah Maya mendadak pucat. Profesionalismenya retak. Dia menghela napas panjang, menatap tangannya. Elva, jangan bohongi aku, Maya. Aku sudah tahu banyak. Gadai rumah, uang ibu, tagihan klub malam. Aku cuma butuh konfirmasi. Kau dan Vino? Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Bukan air mata penyesalan, tapi lebih pada frustrasi. Aku tidak merencanakan untuk menyakitimu, El. Awalnya memang hanya pertemanan. Dia butuh tempat curhat tentang tekanan kerja. Aku coba bantu sebagai teman dan, secara profesional, sebagai pendengar. Tapi, itu berubah. Berubah jadi apa? Desaku, suaraku datar menahan gemuruh di dada. Dia bilang pernikahan kalian sudah mati. Bilang kamu dingin, sibuk, tidak mengerti tekanan kerjanya. Dia merasa sendiri. Kata-katanya seperti pisau berlapis gula. Aku terbawa. Aku tahu itu salah. Tapi El, dia punya masalah besar. Judi. Utangnya banyak. Dia sering minta bantuanku untuk mengatur cash flow, untuk menenangkan debt kolektornya. Jadi kau bukan hanya gundiknya, tapi juga manajer keuangan dan terapisnya, sindirku pedas. Dan kemarin, saat dia memeras ibuku 50 juta, kau di mana? Tahu. Maya menunduk. Dia bilang itu pinjaman dari ibunya untuk nutup utang yang paling genting. Aku tidak tahu caranya, seperti itu. Kebencianku meluap. Dia tahu, tapi memilih tutup mata. Atau mungkin, dia bahkan mendapat bagian dari uang itu? Pikiranku liar. Kau tidur dengannya? Tanyaku terakhir, suaraku hampa. Dia tidak menjawab. Diamnya adalah konfirmasi. Aku berdiri. Jadwal ibu besok, batalkan. Aku akan urus sendiri. Dan Maya, pertemanan kita selesai. Tapi ingat, jika kau masih membantu dia menyakiti keluargaku, aku akan pastikan lisensimu sebagai psikolog patut dipertanyakan. Aku tahu kau melanggar etik dengan menjalin hubungan dengan klien, atau dalam hal ini, teman curhat yang sudah menikah. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti, meninggalkan Maya yang terpaku di kursinya. Pertemuan ini memberiku dua hal, kepastian yang menyakitkan, dan sebuah ide. Malam harinya, Mas Vino pulang lebih awal, sekitar pukul 8. Dan wangi itu kembali, wanginya Maya, parfum floral yang khas, lebih kuat dari kemarin. Dia langsung masuk kamar mandi,
Mungkin berusaha menghilangkan bukti. Saat dia keluar, hanya dengan handuk di pinggang, keberanian memuncak dalam diriku. Aku berdiri di depan lemari, pura-pura mengambil sesuatu. Rapat lagi ya sampai sore? Tanyaku tanpa menoleh. Iya, meeting sama tim dari luar kota. Capek banget, jawabnya sambil mengusap rambut. Aku berbalik, mendekatinya. Wanginya aneh, parfum baru. Dia kaget, lalu tertawa pendek, gugup. Iya, coba tester di mall. Aneh ya? Bukan aneh, tapi familiar. Kayak parfumnya Maya, temanku yang psikolog itu. Kau ketemu Maya hari ini. Topeng itu benar-benar jatuh. Wajahnya berubah dari santai jadi panik, lalu berusaha dikendalikan jadi marah. Elva, apaan sih? Apa hubungannya? Kau mulai tidak percaya sama aku ya? Nyari-nyari masalah. Tipikal penipu yang terbongkar, menyerang balik. Aku tak menjawab. Aku hanya mengambil ponselku dari saku dan memperdengarkan rekaman suara. Hasil rekaman diam-diam di klinik tadi, di mana suara Maya terdengar sayup-sayup. Aku tidak merencanakan untuk menyakitimu, El. Dia bilang pernikahan kalian sudah mati. Wajah Mas Vino pucat membiru. Dia terdiam, handuk di tangannya gemetar. Keluargaku digadaikan, ibuku dipaksa, uangnya dirampas untuk foya-foya dengan perempuan lain. Ucapku pelan, setiap kata seperti silet. Dan kau masih berani berdiri di depanku dengan handuk itu, dan berbohong. Dia tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan ketakutan kehilangan istri, tapi ketakutan konsekuensi dari semua yang telah diperbuatnya. Kita akan bicara besok, kataku, suaraku dingin dan final. Tapi bukan sebagai suami istri, sebagai dua orang yang sedang mengurus perpisahan. Dan kau akan mengembalikan setiap rupiah dari uang ibuku, dan membebaskan surat gadai rumah itu. Atau semua rekaman ini, semua bukti tagihanmu di klub, dan hubunganmu dengan Maya, akan menjadi konsumsi publik dan debt collector MU yang sesungguhnya. Aku berjalan keluar kamar, meninggalkannya berdiri sendiri, masih basah dan telanjang, dikelilingi oleh kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Jejak wangi asing itu akhirnya membawanya ke jurang pengakuan. Dan aku, Elva, sudah siap di tepi jurang itu, dengan semua senjata yang kubutuhkan untuk memastikan ia yang terjatuh lebih dalam. Meninggalkan Mas Vino yang membeku di kamar tidur, aku berjalan menuju ruang tamu. Kaki ini terasa ringan. Anehnya, bukan ringan karena lega, tapi ringan karena hampa. Seperti semua emosi telah terkuras, menyisakan ruang kosong yang diisi oleh tekad baja. Suara rekaman Maya masih bergema di telingaku, dan wajah pucat Mas Vino menjadi bukti nyata bahwa kebenaran lebih mematikan daripada tuduhan. Dia tidak mengejarku, tidak membantah. Hening yang menyelimuti rumah selama beberapa menit itu lebih mengerikan dari amarah. Lalu, kudengar suara langkahnya yang berat. Dia muncul di pintu ruang tamu, sudah mengenakan celana pendek dan kaos oblong, wajahnya masih lembam. Elva, suaranya serak, merangkak mencari kata. Itu tidak seperti yang kamu dengar. Aku duduk di sofa, tak menjawab, hanya menatapnya. Tatapan kosong itu lebih mengintimidasi daripada teriakan. Aku membiarkan keheningan menekannya. Maya, dia membesar-besarkan. Aku cuma butuh tempat curhat. Pernikahan kita memang lagi ada masalah, kan? Kamu sibuk, aku sibuk. Dia mulai dengan pola klasik, menyalahkan keadaan, menyamarkan kesalahan. Jadi, memeras ibuku 50 juta itu juga bagian dari, kita lagi ada masalah, tanyaku datar. Menggadaikan rumah orang tuaku tanpa izin, itu juga karena aku sibuk. Itu bukan menggadaikan, itu jaminan sementara. Aku akan kembalikan. Dan uang ibu, itu pinjaman. Aku sudah bilang akan aku kembalikan dengan bunga. Suaranya mulai meninggi, defensif. Kamu tidak ngerti tekanan yang aku hadapi. Elva, utang-utang itu bukan semuanya salahku. Arugi bisnis, ditipu rekanan. Aku mengambil ponselku lagi, membuka galeri, dan menunjukkan foto notifikasi pesan dari M yang kambil tadi pagi. Ini, bisnis, juga? Paketnya udah sampai ya sayang. Nanti malam coba ya.
Paket apa, Vino? Paket kebohongan atau paket baju dalam yang kau beli dengan uang ibuku? Dia tercekik. Wajahnya memerah, campuran malu dan marah. Kau mengintip ponselku? Kau tidak menghargai privasiku. Aku nyaris tertawa getir. Privasi? Kau bicara privasi setelah mengobrak-abrik hidupku, menghancurkan kepercayaan ibuku? Privasi berakhir ketika pengkhianatan dimulai, Vino. Aku bukan pengkhianat, hardiknya, namun suaranya goyah. Aku coba bertahan untuk kita. Semua ini kubuat untuk mempertahankan gaya hidup kita, agar kamu bisa nyaman. Klimaks. Inilah titik di mana pengakuan itu mulai merembes keluar, terselubung dalam pembenaran yang menyedihkan. Gaya hidup kita. Aku menyeringai. Aku tidak butuh butik mahal atau klub malam, Vino. Aku butuh suami yang jujur, yang pulang ke rumah, bukan suami yang pura-pura rapat sambil main ke kasino dan tidur dengan psikolog. Kata psikolog sengaja kuejek, menusik ego dan rahasianya. Dia menghempaskan tubuhnya ke kursi di seberangku, tangan menutupi wajah. Kau tidak ngerti. Awalnya cuma iseng, cuma pengen coba. Lalu kalah. Lalu berusaha balik modal. Dan semakin dalam. Debt collector mereka nyata, El. Mereka mengancam akan memotong jariku. Aku takut. Suaranya pecah, namun air matanya tak juga jatuh. Aku meragukan kesedihannya. Lalu solusinya adalah merampok orang tuaku sendiri dan menjadikan Maya sebagai apa? Penghibur sekaligus penasihat keuangan. Desakku tanpa ampun. Berapa total utangmu? Dia diam, menggigit bibir. Berapa? Bentakku. Suaraku memecah keheningan ruangan untuk pertama kalinya malam itu. 300 juta lebih. Gumamnya nyaris tak terdengar. Tapi itu sudah termasuk bunga yang menggila. 300 juta. Lebih dari 5 kali lipat yang dia paksa dari ibu. Dadaku sesak. Dan uang ibuku yang 50 juta? Untuk apa? Untuk bayar bunga yang paling mendesak. Dan sebagian untuk, dia terhenti. Untuk Maya, selesaikan kalimatnya dengan dingin. Untuk belanja, untuk hotel, untuk memuaskan kebutuhan kalian berdua saat aku mengira kau sedang kerja. Dia tidak menyangkal. Itulah pengakuan terdiamnya. Jadi, selama ini, setiap pelukanmu, setiap ciuman selamat pagimu, itu semua sandiwara. Tanyaku, suaraku tiba-tiba lelah. Aku hanya menjadi latar belakang yang membiayai panggung perselingkuhan dan kebobrokanmu. Tidak. Aku sayang kamu, Elva. Aku bingung. Aku terjebak. Teriaknya, bangkit dari kursi, tapi tak berani mendekat. Jangan, Hardiku, mengangkat telapak tangan. Jangan katakan kau sayang padaku. Cinta tidak melukai. Cinta tidak mencuri dari ibu mertuanya sendiri. Kau hanya sayang pada dirimu sendiri, pada kenyamanan dan gengsimu. Aku dan ibuku hanya alat. Aku berdiri. Besok, kau akan menghadap ibuku dan bapakku. Kau akan mengakui semuanya. Lalu, kau akan menandatangani pernyataan bahwa uang itu adalah pemerasan dan kau berjanji mengembalikannya sesuai jadwal yang aku tentukan. Kau juga akan mengurus pelunasan gadai rumah itu, dengan menjual mobilmu atau apapun itu. Jika tidak, aku menatapnya dalam-dalam. Aku punya rekaman, bukti transaksi, dan semangat untuk menghancurkanmu. Aku akan laporkan pemerasan ini ke polisi. Aku akan sebarkan pada seluruh keluarga besar, termasuk orang tuamu yang selama ini memanjakanmu. Dan yang terbaik, aku akan beritahu debt collector MU yang asli di mana mereka bisa menemukanmu dengan mudah. Ketakutan yang sesungguhnya akhirnya muncul di matanya. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan segalanya. Reputasi, kenyamanan, kebebasan, bahkan mungkin nyawanya dari debt collector. Elva, jangan. Kita bisa bicara. Kita bisa atur ini berdua. Rayunya, nada merengek. Percakapan kita sudah selesai. Potongku. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Menebus kesalahan dengan cara yang aku tentukan, atau menghadapi konsekuensi yang akan kujatuhkan. Aku berbalik, berjalan menuju kamar tidur. Kau tidur di sofa. Dan besok pagi,
Kita berangkat bersama ke rumah orang tuaku. Malam itu, aku mengunci pintu kamar. Dari balik pintu, kudengar dia merintih, lalu suara gelas pecah. Mungkin dia melemparkan sesuatu dalam frustrasi. Tapi tak ada lagi rasa takut di hatiku. Yang ada hanya kepastian yang menyakitkan dan kekuatan yang baru lahir. Pengakuan yang kusarikan tadi, walau dipenuhi kebohongan dan pembenaran, telah memberikan peta yang jelas. Aku tahu musuhku siapa. Aku tahu skala kerusakannya. Dan sekarang, giliranku untuk mengambil alih kendali. Esok hari, di hadapan orang tuaku, sandiwara ini akan berakhir. Dan perang untuk mendapatkan kembali segala yang telah dirampas, akan benar-benar dimulai. Pagi setelah konfrontasi beracun dengan Mas Vino, udara terasa tajam dan bermuatan. Dia tidur di sofa dengan wajah murung dan mata berkantung. Sementara aku, setelah semalam tanpa tidur nyenyak, telah merancang setiap langkah. Kami berangkat ke rumah orang tua dalam keheningan yang mematikan. Di mobil, dia menyetir dengan tangan menggenggam kemudi begitu kencang hingga buku-bukunya putih. Pertemuan di rumah orang tua adalah pemandangan yang memilukan dan memalukan. Di hadapan ibu yang masih tampak ringkih dan bapak yang akhirnya kuceritakan semuanya dan kini wajahnya memerah akibat tekanan darah yang melonjak, Mas Vino terpaksa mengakui semuanya. Air matanya kali ini mungkin lebih tulus, takut akan konsekuensi. Dia bersumpah akan mengembalikan uang itu, melunasi gadai rumah. Bapak, dengan suara gemetar namun penuh wibawa, memaksanya menandatangani surat pernyataan dan pengakuan utang di atas meterai, dengan saksi ketua RT yang kami panggil. Mas Vino menyetujui jadwal pengembalian uang ibu yang kupaksakan, dimulai minggu depan. Tapi, ada satu syarat yang kuberikan padanya, di depan orang tuaku. Kau harus putus semua hubungan dengan Maya. Sekarang. Di sini. Telepon dia dan katakan itu sambil kuputar. Dengan tangan gemetar, dia menelepon Maya. Percakapannya singkat, penuh ketakutan. Kita harus berhenti, Mei. Ini sudah keterlaluan. Elva tahu semuanya. Dari seberang sana, aku bisa mendengar suara Maya yang meninggi, marah, sebelum telepon diputus. Tapi sesuatu dalam nada marah Maya itu membuatku curiga. Bukan nada seorang wanita yang patah hati, tapi lebih seperti seorang partner bisnis yang merasa dikhianati. Itulah yang membawaku ke bab 7 ini. Setelah kemenangan awal di rumah orang tua, hatiku tak sepenuhnya tenang. Maya bukan tipe yang akan menerima begitu saja. Dan Mas Vino, meski sudah terpojok, masih punya akses ke mobil, kartu kredit, dan sedikit sisa gaji sebelum dia benar-benar kufreze secara finansial. Dengan bantuan Dita, temanku yang bekerja di bank dan kini menjadi sekutu terpercaya, aku melacak lebih dalam. Dita memiliki akses terbatas yang bisa menelusuri pola transaksi. Dan temuan kami mengerikan. Setelah penarikan 50 juta dari ibu, ada transfer 20 juta dari rekening Mas Vino ke rekening Maya, hanya berselang 2 hari. Bukannya menolong, Maya malah mengambil potongan. Ini bukan cuma soal cinta, kata Dita melalui telepon, suaranya berbisik. Ini seperti partnership yang jahat. Lihat pola ini, setiap Mas Vino dapat suntikan dana besar, bonus, pinjaman, selalu ada transfer signifikan ke Maya. Bahkan ada beberapa transaksi dari rekening Maya ke beberapa nomor yang sering menelepon Mas Vino, kemungkinan debt collector. Sepertinya dia jadi perantara, ambil fee. Gundik yang sekaligus debt collector? Atau lebih tepatnya, kaki tangan yang memanfaatkan kecanduan dan kebodohan suamiku? Aku perlu memastikan. Aku perlu bertatap muka dengan musuh yang satu ini, bukan sebagai teman lama yang dikhianati, tapi sebagai istri yang akan merebut kembali kedaulatannya. Menggunakan akun media sosial fiktif, aku mengontak Maya. Aku berpura-pura sebagai Sari, calon klien yang direkomendasikan oleh Bapak Vino untuk konsultasi masalah keuangan dan stres. Aku janjikan fee yang menggiurkan. Maya, yang jelas sedang butuh uang setelah pemasukan dari Mas Vino terancam, langsung setuju bertemu di sebuah kafe premium di Senayan, tempat yang jauh dari lingkaran pertemanan kami. Aku datang lebih awal, duduk di sudut tersembunyi dengan topi besar dan kacamata hitam. Saat Maya masuk, dengan langkah percaya diri dan tas branded terbaru, yang harganya mungkin setara dengan beberapa kali gaji bulanannya sebagai psikolog,
rasa muak menggelegak di perutku. Dia duduk, memesan green tea latte dengan santai. Aku tak langsung membuka topeng. Jadi, Bapak Vino bilang saya bisa percaya pada Anda untuk masalah finansial yang rumit. Tanyaku dengan aksen sedikit dibuat-buat. Maya tersenyum tipis. Profesional. Tentu. Saya sering menangani klien dengan masalah keuangan yang beririsan dengan stres emosional. Terkadang, keputusan finansial yang buruk berawal dari masalah psikis. Kata-katanya halus, namun matanya tajam, menghitung. Bapak Vino bilang, Anda juga bisa membantu, menengahi dengan pihak ketiga? Seperti, lender tidak resmi. Aku sodorkan umpan. Senyumnya sedikit kaku. Saya punya jaringan. Tentu dengan kompensasi yang sesuai. Risiko mengatur utang-utang seperti itu tidak kecil. Mengatur. Kata itu keluar dengan mudahnya. Aku mengambil risiko. Saya dengar Bapak Vino sendiri punya utang besar. Dan Anda membantunya. Bahkan setelah istrinya tahu. Wajah Maya berubah. Kewaspadaan dan kemarahan muncul. Anda ini siapa? Ini bukan bagian dari konsultasi. Aku melepas kacamata hitam dan menatapnya langsung. Aku Elva, May. Dan konsultasinya sudah selesai. Wajahnya pucat, lalu merona merah marah. Kau mengatur jebakan? Ini kekanak-kanakan, Elva. Lebih kekanak-kanakan mana dengan menjadi pelacur berlisensi yang memeras suami orang? Balasku dingin. Aku tahu segalanya. Transfer 20 juta setelah dia menjarah uang ibuku. Kau bukan korban yang terbawa arus, Maya. Kau predator yang melihat kesempatan dalam kelemahannya. Kau pacarin dia, kau peras dia dengan dalih bantuan keuangan, dan kau hidup dari uang haram itu. Dia berdiri, tapi aku lebih cepat. Duduk. Atau rekaman pertemuan ini dan semua bukti transaksi yang Dita berikan padaku akan kukirim ke Dewan Psikologi dan kantormu. Bayangkan headline-nya, psikolog gandeng klien berutang, jadi debt collector dan gundik. Dia terpaksa duduk kembali, napasnya memburu. Kau pikir kau suci, Elva? Pernikahan kalian sudah busuk dari dalam. Aku hanya mengambil keuntungan, potongku. Aku tak peduli dengan pembenaranmu. Ini peringatan. Jauhi Mas Vino. Jauhi keluargaku. Jika ada satu transfer lagi, satu telepon lagi, atau debt collector yang kau kirim mendekati kami, aku akan hancurkan karir dan reputasimu. Kau tahu aku bisa. Aku melihat rasa takut di matanya. Takut kehilangan segalanya yang dia bangun. Karir, gaya hidup, citra. Dan satu lagi, tambahku. Sebelum pergi, uang 20 juta yang kau terima dari uang haram ibuku. Aku ingin kembali. Transfer ke rekening ini dalam 48 jam. Aku geser selembar kertas berisi nomor rekening Yayasan Panti Asuhan. Jika tidak, itu akan jadi bukti pertama yang kuserahkan. Aku meninggalkannya di sana, terduduk lesu, wajahnya tercoreng oleh kekalahan dan kepanikan. Pertemuan itu memberiku dua kepastian. Pertama, musuhku lebih licin dan rakus dari yang kuduga. Kedua, kekuatan mereka ada dalam persekutuan yang rapuh, persekutuan berdasarkan keserakahan dan ketakutan. Dalam perjalanan pulang, ponselku berdering. Dari nomor tak dikenal. Suara kasar di seberang sana. Istrinya Vino ya? Bilang suaminya, utangnya sudah over 400 juta. Minggu depan deadline. Kalau enggak ada pelunasan, kami visit. Bukan cuma ke dia, tapi ke mertuanya juga yang di Kebayoran Lama. Kami tahu alamatnya. Telepon pun terputus. Keringat dingin mengalir. Mereka tahu alamat orang tuaku. Ini ancaman langsung. Maya mungkin sudah memberitahu mereka sebagai balas dendam, atau Mas Vino dalam keputusasaannya telah membeberkan semuanya. Pertempuran belum selesai. Baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Dan aku harus memutuskan, apakah akan menyelamatkan lelaki yang telah menghancurkanku dari debt collector-nya, atau membiarkan karma menjalankan tugasnya, dengan risiko membahayakan orang tuaku? Pilihanku harus cepat, dan harus tepat. Dingin. Itulah satu-satunya sensasi yang bisa kurasakan setelah menerima telepon ancaman itu. Dingin yang merayap dari tulang belakang, menyebar ke seluruh tubuh,
membekukan darah di urat nadi. Mereka tahu alamat orang tuaku. Kalimat itu berputar-putar lebih menakutkan daripada angka 400 juta. Aku tak langsung pulang. Aku memutar mobil ke sebuah taman sepi, membutuhkan keheningan untuk berpikir. Telepon tadi bukan gaya debt collector kelas 3. Kalimatnya singkat, lugas, berisi informasi spesifik. Mereka profesional. Dan yang paling mengkhawatirkan, mereka tidak hanya mengincar Mas Vino, tapi sengaja menjadikan orang tuaku, yang sama sekali tak bersalah, sebagai sasaran. Pikiranku langsung tertuju pada Maya. Dia baru saja kupermalukan, kuancam. Membocorkan informasi itu ke debt collector adalah bentuk balas dendam yang sempurna baginya. Atau, ini adalah skenario yang lebih gelap? Apa mungkin Maya bukan sekadar penerima fee, tapi memiliki keterlibatan lebih dalam dengan lingkaran debt collector itu sendiri? Dita, sekutuku di bank, adalah orang berikutnya yang kuhubungi. Suaraku masih terdengar gemetar meski berusaha tenang. El, apa kabar? Kamu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Dita, aku butuh bantuan lagi. Lebih dalam. Bisa nggak kamu telusuri transaksi dari rekening Maya lebih jauh? Khususnya transfer masuk rutin selain dari Mas Vino. Dan, apakah ada pola pembayaran ke institusi atau perusahaan tertentu yang mencurigakan? El, ini risiko buat aku. Bisik Dita. Aku tahu. Tapi ini darurat. Mereka mengancam orang tuaku. Aku janji, apapun yang kau temukan, aku akan jaga kerahasiaannya dan tidak akan menyebut namamu. Dita menghela napas. Oke, tapi butuh waktu. Aku hubungi lagi nanti. Sementara menunggu, ada hal lain yang harus kulakukan, mengamankan orang tuaku. Aku menelepon ibu, berusaha terdengar biasa. Ibu, ada rencana dadakan. Bapak dan ibu bisa liburan singkat ke rumah tante di Bandung nggak? Sekarang juga. Aku sudah pesan taksi online. Supirnya teman. Dia akan jemput sejam lagi. El, kenapa mendadak sekali? Bapakmu lagi nggak enak badan. Protes ibu. Ibu, percaya sama Elva. Ini penting. Untuk keamanan. Aku jelasin nanti. Tolong, ibu. Bawa dokumen penting. Cepat. Suaraku yang mendesak akhirnya membuat ibu menyetujui. Setengah jam kemudian, aku mendapat konfirmasi dari supir temanku bahwa orang tuaku sudah di dalam perjalanan ke Bandung. Lega sesaat, meski rasa bersalah karena harus mengusir mereka dari rumah sendiri masih mengganjal. Saat aku akhirnya pulang, rumah terasa seperti benteng yang terkepung. Mas Vino ada di ruang tamu, duduk memeluk kepala, wajahnya tertutup tangan. Dia tampak hancur. Saat mendengar langkahku, dia menatapku dengan mata penuh ketakutan dan keputusasaan yang sama sekali tak kusangka. Mereka telepon aku juga. Gumamnya, suaranya serak. Mereka bilang, mereka tahu kamu pergi ketemu Maya. Mereka bilang, kalau aku coba lapor polisi atau ada manuver lain, mereka akan bikin ibu dan bapakmu celaka dalam perjalanan. Mereka tahu detail. Mereka bahkan tahu warna pagar rumah orang tuamu. Es di tulang belakangku semakin tebal. Ini bukan intimidasi biasa. Ini pengawasan. Dan ada mole di sekitar kami yang memberi informasi real time. Kau bilang siapa tentang pertemuanku dengan Maya hari ini? Tanyaku tajam. Tidak. Aku bersumpah. Aku cuma bilang ke Maya lewat chat kalau kamu marah besar dan punya bukti-buktinya. Itu saja. Teriaknya. Panik. Chat itu berarti, percakapan mereka mungkin dipantau. Atau, Maya sendiri yang memberitahukan pada debt collector sebagai bentuk loyalitas, atau untuk menjebakku lebih dalam. Siapa sebenarnya debt collector MU ini? Vino? Siapa yang paling banyak kau hutangi? Tanyaku, mendekatinya. Dia menggigil. Awalnya, dari seorang rentenir di daerah Kemayoran. Tapi utangku sudah dijual. Beberapa kali pindah tangan. Yang sekarang, aku tidak tahu persis. Tapi mereka punya jaringan kuat. Mereka tahu semuanya. Mereka yang suruh aku ambil uang dari ibu karena tahu tabungan bapak ada di sana. Mereka yang suruh. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Ini bukan sekedar keputusan Mas Vino yang putus asa.
Ini rencana. Mereka sengaja menyuruhnya memeras orang tuaku karena tahu itu adalah sumber dana yang paling mudah dan paling menyakitkan jika terbongkar. Dan Maya? Apa hubungannya dengan mereka? Desakku. Dia menunduk, tak sanggup menatapku. Aku tidak yakin. Tapi dulu, waktu utangku belum besar, Maya yang kenalin aku ke rentenir pertamaku itu. Dia bilang itu teman keluarganya, bisa kasih bunga lebih ringan. Sekarang gambarnya mulai lengkap. Maya bukan sekadar perempuan simpanan yang serakah. Dia adalah bagian dari jaring laba-laba itu. Mungkin sebagai finder, orang yang mencari mangsa, pria-pria dengan gaji tetap tetapi lemah secara emosional dan finansial, lalu menjerat mereka dalam utang, sambil sekaligus memanfaatkan mereka secara fisik dan emosional. Dan Mas Vino, dengan gengsinya, kelemahannya, dan kecanduan judinya, adalah mangsa sempurna. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Dari perselingkuhan, menjadi pemerasan, lalu menjadi bagian dari skema kejahatan terorganisir. Dan aku, tanpa sadar, telah melompat langsung ke tengah sarangnya. Ponselku berdering. Dari Dita. Suara Dita berbisik, terdengar ketakutan. Aku temukan sesuatu yang ngeri. Rekening Maya rutin menerima transfer dari sebuah CV bernama Bintang Mulia Finance. Itu bukan fintech resmi. Dan yang lebih gila, ada transfer keluar dari rekening Maya ke rekening seorang pejabat di kepolisian sektor. Kecil, tapi rutin. Seperti setoran. Dunia berputar. Jaringan itu sudah menyusup sampai ke aparat? Ini lebih besar dari yang kita kira. Mereka punya perlindungan. Kamu harus hati-hati. Saat aku menutup telepon, aku melihat Mas Vino menatapku, wajahnya penuh pertanyaan dan ketakutan. Apa? Ada apa lagi? Tanyanya. Kau bukan cuma berutang pada rentenir, Vino, kataku pelan, suaraku datar karena kengerian yang terlalu besar untuk diekspresikan. Kau terjebak dalam jaringan pencucian uang dan pemerasan yang punya koneksi sampai ke atas. Dan Maya adalah salah satu mata rantainya. Mereka sengaja menjerumuskanmu, memerasmu, dan sekarang mengancam keluargaku untuk membuatmu, dan mungkin aku, terus membayar. Wajahnya pucat membiru. Tidak, itu tidak mungkin. Telepon tadi yang bilang tahu warna pagar rumah orang tuaku? Itu bukan gaya debt collector kalengan. Itu operasi intelijen. Dan mereka tahu aku ketemu Maya hari ini. Artinya, mereka memantau pergerakanmu, atau pergerakan Maya, atau mungkin bahkan aku. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir. Rasa takut mulai digantikan oleh kemarahan yang membara. Mereka tidak hanya menghancurkan rumah tanggaku, mereka sekarang mengancam nyawa orang tuaku. Mereka menganggap kami seperti tikus di labirin. Kita harus lapor polisi, gumam Mas Vino, lemah. Ke polisi mana? Yang rekeningnya menerima setoran dari Maya, sergahku. Kita sendirian dalam ini, Vino. Dan satu-satunya cara keluar adalah dengan melawan dari dalam, dengan cara mereka. Mataku tertuju pada laptopnya, pada spreadsheet aneh itu, pada bukti-bukti transaksi yang kukumpulkan. Kau punya catatan semua transaksi dengan mereka? Semua transfer, semua pembayaran bunga? Tanyaku. Sebagian di spreadsheet yang kamu lihat. Lengkapkan. Sekarang. Semua detail. Nama penerima, nomor rekening, tanggal, nominal. Lalu, kau akan buat pengakuan tertulis lengkap, dari awal sampai akhir. Bagaimana Maya mengenalkanmu pada rentenir, bagaimana mereka menyuruhmu memeras ibuku, semuanya. Disertai bukti. Untuk apa? Tanyanya bingung. Untuk jaminan, jawabku, mata berapi-api. Jika mereka berani sentuh satu helai rambut orang tuaku, atau mencoba mendekatiku, semua berkas itu akan dikirim ke Kejaksaan Agung, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ke media nasional, dan ke kantor pusat bank tempat Dita bekerja yang punya audit internal ketat. Kita akan bakar jembatan bersama-sama. Jika mereka ingin kami tenggelam, kami akan pastikan kapal mereka karam lebih dulu. Itu langkah nekat. Tapi dalam perang berlapis ini, hanya tindakan nekat yang punya peluang menang. Aku tidak lagi sekadar istri yang dikhianati. Aku adalah ibu singa yang sarangnya diobrak-abrik.
Dan sekarang, waktunya menunjukkan taring. Malam itu, aku dan pria yang dulu adalah suamiku, bekerja sama untuk pertama kalinya sejak skandal ini terbongkar. Bukan karena cinta atau rekonsiliasi, tapi karena bertahan hidup. Kami menyusun senjata kami, sebuah dosier lengkap pengakuan dan bukti kejahatan finansial dan pemerasan. Senjata itu mungkin akan menghancurkan Mas Vino, bahkan mungkin juga membahayakanku. Tapi jika itu satu-satunya cara untuk melindungi orang tuaku dan memutuskan rantai pengkhianatan ini, maka itu risiko yang harus diambil. Pengkhianatan datang berlapis. Dan perlawanan kami, mulai malam itu, juga akan kami bangun lapis demi lapis. Fajar menyingsing dengan warna kelabu, menemani kelelahan yang terasa sampai ke tulang. Semalaman, aku dan Mas Vino, atau lebih tepatnya, dua sekutu yang terpaksa bersatu, menyusun buku hitam. Sebuah file digital berisi kronologi lengkap, dari perkenalan Maya, jeratan utang, pemerasan terhadap ibu, hingga transaksi mencurigakan dengan bintang mulia finance, dan ancaman terbaru. Dilengkapi scan surat pengakuan bermeterai, bukti transfer, hingga rekaman suara ancaman debt collector yang sempat kurekam otomatis. File itu dienkripsi dan disimpan di beberapa lokasi cloud rahasia, dengan perintah Debt Manage Switch. Jika aku tidak memasukkan kode tertentu setiap 48 jam, file itu akan otomatis terkirim ke daftar panjang penerima, termasuk media investigasi dan lembaga anti rasuah. Ini adalah bom waktu, dan kami memegang detonatornya. Namun, hanya mengancam balik tidak cukup. Aku perlu memastikan orang tuaku benar-benar aman, dan sekaligus memberi pukulan balik yang membuat mereka kapok. Untuk itu, aku butuh informasi lebih dalam. Dan satu-satunya celah yang kulihat adalah Maya. Dia adalah titik lemah dalam jaringan itu. Dia emosional, serakah, dan sekarang pasti panik. Kau telepon Maya. Perintahkanku pada Mas Vino yang duduk lesu di seberang meja dapur. Katakan kau mau ketemu. Bahwa kau punya cara dapat uang lebih banyak, tapi butuh bantuannya untuk nego ulih dengan debt collector. Katakan kau dapat akses ke dana pensiun bapak yang lain. Dia memandangku dengan takut. Mereka pasti pantau dia. Elva, itu jebakan untukku. Tepat, jawabku dingin. Tapi bukan jebakan untukmu. Untuk mereka. Aku akan yang hadapi Maya. Dan kau akan jadi umpannya. Rencanaku berisiko tinggi. Aku akan menyamar sebagai Mas Vino. Dengan memakai jaket hoodie miliknya, topi, dan masker, mendatangi lokasi pertemuan yang dia atur. Tujuanku bukan berkonfrontasi, tapi menempatkan alat perekam suara dan pelacak GPS kecil di tas atau barang bawaan Maya. Jika dia memang masih berhubungan dengan debt collector, pasti akan ada komunikasi setelah pertemuan. Apa kau gila? Mereka bisa sakiti kamu, protes Mas Vino. Mereka butuh uang, bukan jasad. Dan mereka tidak akan menyangka aku yang datang, kataku, meski jantung berdebar kencang. Ini satu-satunya cara kita dapat informasi tanpa bergantung pada teror telepon. Dia akhirnya mengalah, menghubungi Maya. Suaranya dibuat putus asa dan merengek, persis seperti yang diharapkan. Maya, yang suaranya masih terdengar dingin dan sinis, setuju bertemu di sebuah mal besar di daerah Mangga 2. Tempat ramai, banyak pintu keluar, pilihan yang cerdas. Tepat seperti yang kuharapkan. Sebelum berangkat, aku melakukan persiapan. Selain alat penyadap dan pelacak, aku juga mengaktifkan live location sharing ke ponsel Dita. Kalau aku tidak bergerak lebih dari 30 menit atau lokasiku menuju ke tempat sepi, laporkan ke polisi, pesanku padanya. Aku juga menyiapkan semprotan merica di saku. Di mal, dengan dandanan mirip Mas Vino dari kejauhan, aku duduk di food court tempat yang disepakati. Dari balik kacamata hitam, aku mengamati. Maya datang 10 menit terlambat, matanya awas menyapu sekeliling. Dia membawa tas selempang kulit besar. Saat mendekat dan menyadari itu aku, wajahnya berkerut marah dan terkejut. Elva, kau pikir ini lelucon? Desisnya, hendak pergi. Duduk, Maya, kataku, suara rendah tapi penuh wibawa. Kau mau aku teriakan di tengah food court ini siapa dirimu sebenarnya? Debt collector berlisensi. Dia terpaksa duduk, wajahnya merah padam. Apa maumu? Aku mau kau sampaikan pesan pada bos-bosmu,
kataku, menatapnya tanpa blinket. Ancaman pada orang tuaku adalah kesalahan besar. Kami punya bukti lengkap semua transaksi, termasuk transfer rutin ke seorang oknum kepolisian. Jika satu hal buruk terjadi pada keluargaku, semua data itu akan tersebar. Dan kau tahu siapa yang akan menjadi tersangka utama dan tumbal pertama? Kau, Maya Sari, psikolog cantik yang jadi kaki tangan. Wajahnya pucat. Aku tidak, itu hanya konsultasi. Simpan drama untuk klienmu, potongku. Sekarang, ini yang akan kau lakukan. Kau akan bilang pada mereka bahwa Vino tidak punya akses dana lagi. Bahwa satu-satunya cara dapat uang adalah dengan memberinya waktu dan menghentikan teror. Jika mereka setuju, kami akan mulai cicil dengan syarat. Jika tidak, kami akan buka semua kartu. Pilihannya ada di mereka. Sambil berbicara, dengan gerakan halus, aku selipkan pelacak GPS kecil ke dalam lipatan brosur mal yang tergeletak di meja. Lalu kuselipkan brosur itu ke dalam tas kulitnya yang terbuka. Aku juga menempelkan alat perekam mini di bawah meja. Kau mengancam orang yang salah, Elva, bisiknya, tapi nada sombongnya sudah hilang, diganti ketakutan. Kita lihat, balasku. Aku berdiri untuk pergi. Oh ya, sampaikan juga, transfer 20 juta ke panti asuhan sudah aku terima. Terima kasih. Tapi itu baru awal. Aku meninggalkannya di sana, dengan wajah campur aduk antara kemarahan dan kepanikan. Aku berjalan cepat, berganti pakaian di toilet, lalu keluar mal dari pintu berbeda. Beberapa jam kemudian, melalui aplikasi di ponselku, aku bisa melacak pergerakan tas Maya. Dia tidak langsung pulang ke klinik atau rumahnya. Dia pergi ke sebuah kafe di daerah Harmoni. Pelacak GPS berhenti bergerak selama hampir 1 jam. Alat perekam yang masih aktif dan memiliki jangkauan via Bluetooth ke ponselnya berhasil menangkap potongan percakapan. Suara Maya. Dia tahu tentang transfer ke Pak Bambang. Dia ancam akan bongkar semuanya. Suara pria kasar. Tidak dikenal. Dasar perempuan cerewet. Harusnya dari dulu suaminya itu yang kita tekan lebih keras. Suara lain, lebih kalem dan berwibawa. Tenang. Ini cuma gertakan. Tapi, kita perlu amankan aset. Transfer dana dari rekening Bintang Mulia ke holding company segera. Dan untuk si istri, awasi. Jika dia bikin gerakan mencurigakan, ambil tindakan. Tapi jangan di dekat keluarga, terlalu ribut. Ambil saat dia sendiri. Dingin. Mereka merencanakan untuk mengambil tindakan padaku. Nada suara pria kalem itu tidak main-main. Tapi, dari percakapan itu, aku juga mendapatkan informasi berharga. Pak Bambang, seorang oknum, dan holding company. Jejak untuk menyelidiki lebih dalam. Aku segera menghubungi Dita. Dita, bisa telusuri transfer dari Bintang Mulia Finance ke sebuah holding company? Atau cari tahu, siapa pemilik perusahaan itu? Ini makin dalam. Aku takut, bisik Dita. Aku juga takut, Dit. Tapi kalau kita berhenti sekarang, mereka akan menggilas kita. Tolong. Ini untuk orang tuaku. Untuk keselamatan kita semua. Dita menghela napas. Oke. Tapi ini terakhir kalinya. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan. Sementara menunggu hasil Dita, aku menyadari satu hal. Pertahanan pasif tidak akan cukup. Aku harus memukul lebih dulu, dan memukul di titik yang paling sakit, reputasi dan uang mereka. Menggunakan identitas palsu dan jaringan dark web yang kupelajari secara dasar, aku mulai menyusun kebocoran data palsu. Sebuah dokumen yang seolah-olah adalah laporan internal Bintang Mulia Finance yang bocor, menunjukkan skema pemerasan, pencucian uang, dan kolusi dengan oknum. Dokumen itu kusebar di beberapa forum keuangan dan grup investor yang kuketahui di media sosial. Tujuannya bukan untuk membuktikan, karena dokumennya palsu, tapi untuk memancing reaksi, menciptakan kegaduhan, dan yang terpenting, membuat mereka sibuk mengurus reputasi mereka sendiri sehingga lengah terhadap gerakanku yang sebenarnya. Rencana balas dendam ini memang dingin, penuh perhitungan, dan berbahaya. Setiap langkah seperti berjalan di atas tali di atas jurang. Tapi di jurang itu, orang tuaku telah didorong sampai ke tepinya.
Dan sebagai anak, sebagai seorang yang kini hanya mengandalkan insting bertahan hidup, aku akan lakukan apa saja untuk menarik mereka kembali ke tempat aman. Bahkan jika itu berarti aku sendiri yang harus melompat ke kegelapan, dengan harapan bisa menarik musuh-musuh itu bersamaku. Kebocoran data palsu yang kusebar di forum daring berhasil menciptakan riak kecil, tapi belum cukup untuk mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya. Dita berhasil mengirim informasi penting. Holding company yang menerima dana dari Bintang Mulia Finance ternyata dikelola oleh keluarga seorang pengusaha kaya dengan koneksi politik kuat. Jejaknya menjadi semakin gelap dan berbahaya. Namun, kesempatan untuk memukul lebih dekat datang dari arah yang tak terduga. Mas Vino, meski telah dipecat, masih mendapat undangan farewell party dari kantor lamanya. Acara itu akan diadakan di sebuah hotel bintang 5. Atasan dan beberapa rekan baikku yang mengundang. Mereka bilang mau kasih kado perpisahan, katanya, dengan nada yang campur aduk antara malu dan sedikit harap. Aku tahu, di balik itu, dia mungkin masih berharap bisa mendapatkan simpati atau bahkan jaringan untuk pekerjaan baru. Tapi bagiku, ini bukan acara perpisahan. Ini adalah panggung. Kau akan datang, kataku, bukan bertanya. Aku? Dalam keadaan seperti ini? Elva, itu memalukan. Justru karena keadaanmu seperti ini, kau harus datang. Dan aku akan ikut. Matanya membelalak. Untuk apa? Mau mempermalukanku lebih lagi? Tidak, jawabku, sambil mengamati undangan digital yang penuh dengan logo perusahaan. Aku akan mempermalukan mereka. Atau lebih tepatnya, memberi mereka pertunjukan yang tidak akan mereka lupakan. Rencanaku sederhana namun penuh risiko. Di pesta itu, akan ada presentasi slideshow kenangan untuk Mas Vino, sebuah tradisi di kantornya. Aku telah membujuk salah satu mantan sekretarisnya yang masih simpatik padaku, dan mungkin membencinya karena sering diminta mengurusi tagihan pribadinya, untuk memberiku akses ke laptop yang akan digunakan untuk presentasi. Cuma mau tambahin satu slide kejutan, biar dia terharu, bohongku dengan manis. Malam pesta itu tiba. Aku mengenakan gaun hitam sederhana yang elegan, tapi yang lebih penting, aku membawa sebuah USB drive khusus. Di dalamnya, ada satu slide tambahan. Bukan foto kenangan, tapi sebuah QR code besar berwarna merah. QR code itu akan mengarahkan ke sebuah laman web yang kusiapkan. Halaman tunggal yang berisi foto-foto bukti tagihan klub malam, butik, dan potongan percakapan dengan Maya yang telah kuredam identitasnya. Tidak menyebut nama, hanya angka dan tempat. Biarkan mereka menyimpulkan sendiri. Tapi itu bukan inti rencanaku. Itu hanya umpan. Intinya adalah saat mereka memindai QR code itu. Aku masuk ke ballroom hotel dengan menggandeng Mas Vino, yang wajahnya tegang kaku. Beberapa mantan rekan menyapanya dengan canggih, matanya penuh penilaian dan mungkin sedikit kasihan. Aku tersenyum manis, berperan sebagai istri yang setia di masa sulit. Acara berjalan. Makan malam, sambutan-sambutan, lalu akhirnya, sesi presentasi kenangan. Slideshow pun dimulai, diiringi musik sentimental. Foto-foto Mas Vino saat rapat, saat outbound, saat penghargaan. Beberapa orang tersenyum nostalgia. Saat slideshow mendekati akhir, aku memberi isyarat kecil pada sang sekretaris yang mengendalikan laptop. Dia, dengan ragu-ragu, memasukkan USB-ku dan membuka slide terakhir. Bukan foto, tapi QR code merah besar yang mencolok, dengan tulisan di bawahnya, "Scan untuk pesan terakhir dari tim untuk Vino." Suasana menjadi riuh penasaran. Beberapa orang langsung mengeluarkan ponsel. Atasan Mas Vino, Pak Handoko, yang menjadi MC, terlihat bingung. Wah, ada kejutan nih. Aku berjalan mendekati panggung, tersenyum. Mohon maaf, Pak Handoko. Boleh saya pinjam mic sebentar? Saya mau sampaikan sesuatu untuk suami saya. Melihatku, istri seorang direktur yang biasanya pendiam, Pak Handoko dengan bingung menyerahkan mic. Semua mata tertuju padaku. Mas Vino di mejanya memandangku dengan panik dan ketakutan yang tak terperi. Selamat malam, semua. Terima kasih sudah memberi Vino hari yang spesial, kataku, suara lantang dan jelas. Dunia kerja memang keras. Tekanannya bisa membawa orang ke tempat yang tak terduga. Aku memandang ke arah Mas Vino.
Sayang, aku tahu beratnya beban yang kau pikul. Beban yang mungkin kau rasa harus kau sembunyikan dari semua orang, termasuk aku. Suasana hening. Mereka mengira ini akan menjadi pidato sentimental. Aku lihat beberapa sudah scan QR code itu. Lanjutku, dengan senyum tipis. Itu adalah sedikit gambaran dari beban yang kumaksud. Bukan kenangan indah, tapi kenyataan pahit yang harus kita hadapi bersama. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Mereka yang telah memindai QR code saling berpandangan. Ada yang cemberut, ada yang berbisik-bisik. Beberapa orang menatap Mas Vino dengan pandangan baru. Bukan kasihan, tapi jijik dan penghakiman. Aku berpura-pura tersandung di ujung panggung, mendekati laptop. Maaf, agak gugup, kataku sambil berpura-pura berusaha menyeimbangkan diri. Tanganku, tidak sengaja, menekan tombol pada presentasi remote yang tersambung ke laptop. Dan slide yang muncul bukan QR code lagi, tapi satu slide yang salah. Yang muncul adalah spreadsheet berisi beberapa baris transaksi ke MG Club dan La Fue Restaurant dengan nominal besar, beserta kolom keterangan Meeting with M yang sama untuk setiap akhir pekan. Itu hanya satu halaman dari banyak bukti, tapi cukup jelas dan terbaca oleh semua orang di ruangan. Maaf. Salah slide. Teriakku pura-pura panik, sambil bergegas menutup slide itu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Ruang ballroom yang megah itu mendadak sunyi senyap. Lalu riuh rendah bisikan pecah. Meeting with M, setiap akhir pekan? Dengan nominal jutaan? Di tempat hiburan mahal? Mereka semua tahu itu bukan meeting kerja. Pak Handoko mencoba menguasai keadaan. Terima kasih, Bu Elva. Mari kita berikan tepuk tangan untuk... Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh bisikan yang semakin menjadi. Aku turun dari panggung dengan wajah bermuka masam, seolah malu atas kecelakaan itu. Aku berjalan ke meja kami, di mana Mas Vino duduk dengan wajah pucat seperti mayat. Matanya kosong, menatapku dengan kebencian dan ketakutan yang tercampur. Kau hancurkan aku, bisiknya dengan getir. Tidak, jawabku pelan, hanya untuk didengarnya. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku cuma memutar slide yang salah. Kebetulan isinya adalah kebenaran. Aku tidak tinggal lama. Setelah, memalukan, suamiku di depan semua mantan koleganya. Aku berpamitan dengan alasan tidak enak badan. Aku meninggalkan ballroom dengan langkah pasti, meninggalkan Mas Vino sendirian di tengah tatapan sinis, bisikan, dan rasa malu yang tak terbendung. Dalam perjalanan pulang, ponselku berdering. Bukan dari Mas Vino, tapi dari seorang mantan rekan yang cukup senior, Pak Rudi. Bu Elva, ini Rudi dari Finance. Saya lihat kejadian tadi. Dan beberapa waktu lalu, ada beberapa pengajuan reimbursement dari tim Vino yang agak aneh. Saya ingin bertemu, kalau berkenan. Mungkin besok. Jebakanku berhasil. Kecelakaan di pesta itu bukan hanya untuk mempermalukan. Itu adalah umpan. Aku tahu pasti ada orang di kantor itu yang selama ini menutup mata, atau bahkan membantu menutupi pengeluaran pribadi Mas Vino yang dibungkus sebagai biaya proyek. Ketakutan mereka bahwa skandal itu akan merembet ke mereka, akan memaksa mereka untuk bicara atau berbalik arah. Dan sekarang, salah satu dari mereka telah menghubungiku. Pintu untuk mendapatkan bukti lebih kuat tentang penyalahgunaan dana perusahaan, yang bisa menjadi senjata untuk menekan Mas Vino lebih jauh, atau bahkan untuk bernegosiasi dengan debt collector jika mereka ternyata juga terlibat dengan korupsi kecil-kecilan di perusahaan, telah terbuka. Malam itu, aku pulang ke rumah yang kosong. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kepuasan dingin bahwa satu babak telah dimenangkan. Reputasi Mas Vino di dunia kerjanya hancur total. Tidak akan ada yang mau memberinya pekerjaan, atau meminjaminya uang. Dia kini benar-benar terisolasi. Dan dalam isolasi itu, dia akan lebih mudah kukendalikan. Atau, akan lebih mudah jatuh ke dalam keputusasaan yang membuatnya akhirnya bersedia melakukan apa saja yang kuminta. Termasuk menjadi umpan sekaligus saksi untuk menjerat jaringan yang lebih besar. Rencana balas dendam yang dingin sedang berjalan sesuai plot. Dan setiap langkah, meski berisiko, semakin mendekatkanku pada dua tujuan. Mengamankan orang tuaku,
dan memastikan setiap orang yang terlibat dalam pengkhianatan berlapis ini merasakan konsekuensinya. Panggilan dari Pak Rudi di Departemen Keuangan adalah pintu yang terbuka lebar ke neraka baru, atau tepatnya, ke ruang arsip berdebu di mana semua dosa kecil Mas Vino dikubur. Pertemuan kami di sebuah kafe jauh dari kantor terungkap seperti alur cerita detektif. Pak Rudi, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan wajah lelah, ternyata selama ini dipaksa untuk menutupi pengeluaran khusus Mas Vino dan beberapa atasan lainnya dengan memanipulasi kode anggaran. "Saya punya keluarga, Bu Elva," bisiknya, tangannya gemetar memegang kopi. "Kalau saya bicara, saya dipecat. Tapi setelah kejadian di pesta, saya takut ini akan meledak lebih besar dan saya yang jadi kambing hitam." Dia menyerahkan sebuah flash drive. Di dalamnya, ada folder bertahun-tahun berisi laporan keuangan proyek fiktif, kwitansi palsu, dan yang paling penting, catatan transfer, fee, rutin dari sebuah vendor bernama Bintang Mulia Finance, ke rekening pribadi seorang direktur di perusahaan Mas Vino Bintang Mulia Finance. Nama yang sama. Rupanya, mereka bukan hanya menjerat individu seperti Mas Vino, tapi juga menyusup ke perusahaan, menjadi vendor bayangan untuk pencucian uang dan suap. Ini adalah petir di siang bolong. Jaringnya jauh lebih luas dan dalam dari yang kuduga. Debt collector yang mengancamku mungkin hanya cabang kecil dari gurita besar ini. Sementara itu, karma mulai berjalan dengan kejamnya sendiri untuk Mas Vino. Setelah skandal di pesta perpisahan, kabar tentang kecelakaan Slide yang memalukan itu menyebar liar di grup-grup WhatsApp alumni perusahaan. Reputasinya hancur berantakan. Tidak ada satupun telepon dari rekan yang menawari bantuan mencari pekerjaan. Malah, beberapa debt collector yang lebih kecil, yang selama ini takut pada statusnya sebagai eksekutif, kini mulai berani menghubungi secara terbuka, menagih utang-utang kecil yang belum dibayar. Hari itu, aku menyaksikan sendiri karma itu datang ke depan pintu rumah. Sebuah motor double box berhenti. Dua pria kasar turun dan mengetuk pintu dengan pukulan keras. Saat Mas Vino membuka, mereka langsung mendorongnya dan menyampaikan pesan lantang, penuh hinaan. "Kami dengar lu udah dipecat, bos. Gaya masih nyolot ya? Utang lu yang 15 juta di tempat kami. Kapan? Jangan pakai alasan lagi." Aku berdiri di balik pintu kamar, mendengar segalanya. Suara Mas Vino terdengar lemah, menjilat. "Sabar, Bang. Lagi diatur. Minggu depan, pasti." "Minggu depan? Dasar bocah. Lu kira kami main tebak-tebakan?" teriak salah satunya, disusul suara sesuatu yang dihempaskan, mungkin vas bunga. "Beneran, Bang. Saya lagi ngurus. Kita kasih lu 3 hari. Atau kita sita semua barang berharga di rumah ini. Termasuk itu TV dan kulkas. Gitu aja." Mereka pergi dengan suara motor yang menggeram. Aku keluar, menemukan Mas Vino terduduk di lantai ruang tamu, di antara pecahan vas. Wajahnya tertutup telapak tangan, bahunya menggetar. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan keputusasaan total. "Mereka akan kembali, Elva," gumamnya, suara hampa. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada pekerjaan, tidak ada reputasi, tidak ada teman. Bahkan Maya, setelah insiden di mall, dia sudah memblokir semua nomorku." "Dan debt collector utama? Yang 400 juta itu?" tanyaku, tanpa sedikit pun simpati. Mereka telepon tadi pagi. Bilang mereka tahu pertunjukan yang kau buat di pesta. Mereka bilang, itu bukti aku tidak bisa dikendalikan lagi. Mereka kasih ultimatum 48 jam untuk setor 100 juta sebagai tanda itikat baik. Atau mereka akan tindak. "Tindak bagaimana?" Dia menatapku, matanya penuh ketakutan primitif. Mereka kirim foto ayam mati dengan leher dipuntir, dan tulisan, "Family First," di kardusnya. Alamatnya, alamat rumah orang tuamu yang di Bandung, L. Darahku membeku. Mereka menemukan pengungsian orang tuaku. Ini berarti ada kebocoran informasi dari dalam, atau mereka memiliki sumber daya yang sangat besar. Tapi, kali ini, ketakutan itu cepat tergantikan oleh kemarahan yang membara. Mereka menyentuh garis yang tak boleh disentuh. Mereka mengancam nyawa. "Stand up,
perintahku padanya. Suaraku dingin seperti baja. Kau punya 48 jam. Kita akan gunakan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya 100 juta. Kita punya sesuatu yang lebih berharga dari uang. Informasi. Aku menunjuk laptop. Kita punya data dari Pak Rudi. Kita punya rekaman percakapan dengan Maya. Kita punya bukti transfer ke oknum kepolisian. Dan sekarang, kita juga punya ancaman langsung pada orang tua kita yang bisa dilacak. Aku duduk di depannya, memaksanya menatap mataku. Ini yang akan kau lakukan. Kau akan telepon debt collector utama itu. Katakan kau mau bayar 100 juta, tapi mau ketemu langsung untuk serah terima dokumen jaminan tambah, surat kepemilikan mobil dan sisa surat gadai rumah. Atur tempat di area publik yang ramai, tapi punya ruang privat, seperti restoran di mall. Untuk apa? Mereka akan membawa orang banyak. Mereka akan ambil uangnya dan tetap ancam kita. Kita tidak akan bawa uang, ucapku perlahan. Kita akan bawa alat perekam tersembunyi yang terkoneksi live streaming ke server. Dan kita akan bawa flash drive berisi salinan semua bukti kejahatan mereka, termasuk keterlibatan vendor mereka di perusahaanmu. Matanya membelalak. Kau mau jebak mereka? Aku mau negosiasi ulang dengan posisi yang setara. Koreksiku. Selama ini mereka berkuasa karena kita takut. Sekarang, kita punya sesuatu yang lebih mereka takuti. Eksposur. Mereka punya jaringan korupsi dengan perusahaan besar dan oknum aparat. Skandal itu jika terbongkar akan merugikan mereka miliaran. Bukan cuma 400 juta. Mereka akan lebih memilih berdamai. Tapi ini berisiko. Mereka bisa kasar. Mereka lebih takut kehilangan bisnis besarnya daripada harus berurusan dengan satu debitur yang nekat, kataku yakin. Dan kau akan melakukan ini, Vino. Karena jika kau tidak, dua hal akan terjadi. Pertama, mereka akan menyakiti orang tuaku. Kedua, aku akan serahkan semua bukti itu ke pihak berwajib yang masih bersih dan ke media, lengkap dengan pengakuanmu sebagai saksi utama. Kau akan jadi tumbal, dan hidupmu benar-benar hancur. Dia terdiam, memandangi pecahan vas di lantai. Dalam diamnya, aku melihat sebuah kepasrahan, sebuah penerimaan bahwa inilah satu-satunya jalan. Oke, gumamnya akhirnya. Aku akan lakukan. Karma telah menghampirinya dalam bentuk kehancuran finansial dan sosial. Tapi karma bagi mereka yang lebih besar, jaringan rentenir dan pencuci uang itu, harus kudatangkan dengan tanganku sendiri. Dan dalam pertarungan ini, mantan suamiku yang lemah akan menjadi pion yang kuatur, sementara aku, dari balik layar, akan menjadi dalang yang memastikan setiap langkah membawa mereka semua, Maya, debt collector, oknum pejabat, lebih dekat ke kehancuran mereka sendiri. Waktu 48 jam berdetak. Perlombaan antara teror dan balas dendam mencapai klimaksnya. Dan aku siap memainkan kartu terakhir, dengan mempertaruhkan segalanya. 48 jam itu terasa seperti 48 hari. Setiap detiknya diisi dengan persiapan yang matang, ketakutan yang mencekam, dan kesadaran bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Aku menyiapkan alat perekam mini yang bisa streaming langsung ke server cloud. Sebuah jaminan bahwa jika terjadi sesuatu pada kami, rekamannya akan aman. Flash drive yang berisi dokumen jaminan sebenarnya berisi 2 folder. Satu dengan surat-surat gadai palsu yang terlihat meyakinkan, dan satu lagi, tersembunyi, berisi seluruh arsip, buku hitam, kami, dari pemerasan ibu hingga keterlibatan bintang mulia finance di perusahaan. Aku juga melakukan langkah lain, mengirimkan satu set dokumen lengkap, tanpa identitasku, ke seorang jurnalis investigasi yang dikenal gigih, dengan petunjuk bahwa jika aku tidak menghubunginya dalam 72 jam, dia boleh membuka dan mempublikasikannya. Ini adalah asuransi jiwa. Mas Vino, di sisi lain, tampak seperti orang yang dihantui. Dia berlatih kalimat-kalimat yang harus diucapkannya, tapi matanya selalu liar. Karma yang telah menghajarnya membuatnya ciut, tapi juga, kuharap, membuatnya cukup putus asa untuk mengikuti skenarioku dengan patuh. Pertemuan diatur di sebuah restoran famili di lantai atas sebuah mall besar. Ramai, tapi kamar privatnya terisolasi dengan baik. Aku tidak akan masuk. Aku akan menunggu di food court satu lantai di bawahnya,
memantau live streaming lewat laptop dan siap memberi tanda darurat jika diperlukan. Saat Mas Vino masuk ke kamar privat itu, lewat kamera tersembunyi di kancing jasnya, aku melihat 3 orang pria sudah menunggu. Bukan preman kasar seperti yang kuduga. Mereka berpakaian rapi, salah satunya bahkan berkacamata, terlihat seperti eksekutif. Hanya mata mereka yang tajam dan sinis yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih gelap. Pria berkacamata itu, yang memperkenalkan diri sebagai Budi, adalah yang berbicara. Mana uangnya, Vino? Dan dokumennya? Uangnya ada. Tapi saya mau negosiasi ulang syaratnya dulu. Suara Mas Vino terdengar gemetar, tapi dia berusaha tegas sesuai skrip. Negosiasi? Kau pikir ini pasar? Sahut salah satu pria, lebih besar, dengan suara menggeram. Saya tahu bapak-bapak bukan cuma debt collector biasa. Saya tahu bapak punya bisnis dengan perusahaan saya dulu, dengan Bintang Mulia Finance. Saya punya semua buktinya. Suasana di ruangan itu berubah seketika. Ketegangan yang terpancar dari layar laptopku hampir-hampir bisa kurasakan. Apa maksudmu? Tanya Budi dengan suara datar, namun berbahaya. Saya punya laporan keuangan, transfer, semuanya. Saya juga punya rekaman percakapan dengan Maya yang mengonfirmasi hubungannya dengan bapak-bapak. Dan saya punya bukti ancaman bapak pada keluarga saya. Mas Vino mengeluarkan flash drive, menaruhnya di atas meja. Ini salinannya. Saya simpan yang asli di tempat aman. Jika terjadi sesuatu pada saya atau keluarga saya hari ini, semua file ini akan tersebar ke kejaksaan, KPK, dan media. Budi memandangi flash drive itu, lalu menatap Mas Vino dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Kau mencoba memeras kami. Bukan memeras. Tawaran. Saya hapus semua utang saya, 400 juta. Sebagai gantinya, bapak berhenti mengganggu saya dan keluarga saya. Dan saya akan berikan flash drive ini beserta pernyataan bahwa semua dokumen asli telah dihancurkan. Kita selesai. Tawa pendek dan dingin meledak dari Budi. Kau kira kami bodoh? Kau bisa membuat salinan lain. Saya bisa. Tapi pertimbangkan ini. Eksposur untuk bapak jauh lebih mahal daripada 400 juta. Skandal korupsi dengan perusahaan besar, kolusi dengan oknum, itu bernilai miliaran dan bisa mengirim bapak ke penjara. Apa worth it untuk 400 juta dari orang yang sudah hancur seperti saya? Argumen itu ternyata efektif. Mereka berbisik-bisik. Aku menahan napas, jari-jariku mengepal di atas laptop. Tunjukkan isi flash drive-nya. Perintah, Budi, akhirnya. Mas Vino, dengan tangan gemetar, memasukkan flash drive ke laptop kecil yang kubawa. Dia membuka folder pertama, dokumen gadai. Lalu, dengan kode yang kuberikan, dia membuka folder tersembunyi dan menunjukkan beberapa file utama. Laporan keuangan dari Pak Rudi, scan kwitansi Bintang Mulia, dan screenshot transfer ke Pak Bambang. Wajah Budi berubah. Dia mengenali semuanya. Siapa lagi yang tahu soal ini? Hanya saya. Dan istri saya. Tapi dia hanya tahu sebagian. Dia tidak tahu detail sepertinya ini. Mas Vino berbohong dengan cukup meyakinkan. Kami perlu waktu untuk verifikasi dan putuskan, kata Budi sambil merampas flash drive itu. Saya tidak punya waktu. Pilihannya sederhana. Setuju, dan kita selesai. Tidak setuju, dan konsekuensinya akan jauh lebih mahal untuk bapak. Adegan itu berlangsung 5 menit yang terasa seperti 5 jam. Akhirnya, Budi menganggap pelan. Oke, utangmu dihapus. Tapi ada satu syarat. Kau dan istrimu harus menandatangani surat pernyataan bahwa semua dokumen ini palsu dan kau membuatnya untuk memeras kami. Dan kau harus keluar dari kota ini selama setahun. Itu jebakan. Jika kami menandatangani, mereka punya senjata hukum untuk melawan kami. Tidak mungkin, tolak Mas Vino, sesuai arahan. Tidak ada surat pernyataan. Deal kita bersih, utang lunas, kami diam, kalian mundur. Perdebatan sengit terjadi. Tapi posisi tawar kami kuat. Mereka tahu risiko eksposur terlalu besar. Akhirnya, dengan mata penuh kebencian, Budi mengangguk. Deal.
Tapi jika ada kebocoran sedikit pun, kami tidak akan hanya datang untukmu. Kami akan bantai seluruh keluargamu, sampai ke anak cucu. Paham? Ancaman itu membuat Mas Vino menggigil, tapi dia mengangguk. Mereka pergi tanpa uang, tanpa dokumen gadai, hanya membawa flash drive itu. Begitu mereka pergi, Mas Vino langsung keluar. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Aku segera menemuinya di tempat yang disepakati. Itu berhasil, bisiknya, Mrs. Hawk. Untuk sekarang, jawabku. Aku tahu ini bukan akhir. Mereka akan memverifikasi data di flash drive. Dan mereka akan menyadari bahwa data utamanya, yang menghubungkan mereka ke oknum tinggi, tidak lengkap. Aku sengaja menghilangkan beberapa kunci bukti. Itu akan membuat mereka ragu, tetapi juga marah. Dan aku benar. 2 hari kemudian, telepon masuk ke ponsel sekali pakai yang kugunakan. Suara, Budi, kembali. Kali ini lebih dingin. Kau menyembunyikan sesuatu. Bukti tentang Pak Bambang tidak lengkap. Di mana sisanya? Itu jaminan kami, jawabku, berusaha tenang. Jika kalian menepati janji dan tidak mengganggu kami selama 6 bulan, saya akan berikan sisanya dan menghancurkan semua salinan. Itu jaminan bahwa kalian akan menepati kata-kata. Dia mengutuk. Kau bermain dengan api, perempuan. Dan kalian adalah orang yang menyalakannya. Pilihannya tetap sama, damai, atau perang yang akan menghancurkan kalian. Dia memutuskan sambungan. Tapi tidak ada ancaman baru. Tidak ada debt collector yang datang. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, ada keheningan. Ini adalah kemenangan kecil. Utang terhapus. Ancaman mereda. Tapi aku tahu, ini hanya gencatan senjata. Dan aku memiliki rahasia terakhir yang bahkan tidak kukatakan pada Mas Vino. Flash drive yang kuberikan pada mereka berisi virus pemantau. Begitu mereka membukanya di komputer manapun, virus itu akan mengirimkan semua data dari komputer itu, termasuk mungkin komunikasi mereka, daftar klien lain, transaksi dengan oknum, ke server rahasiaku. Dan data itulah yang sekarang sedang mengalir deras. Karma untuk Mas Vino sudah datang, kehilangan segalanya. Tapi karma untuk jaringan kriminal itu masih dalam proses. Dan dengan data baru yang kudapat, aku memiliki bahan bakar untuk memastikan karma itu sampai pada mereka yang paling bertanggung jawab. Kejatuhan Mas Vino sudah lengkap. Sekarang, giliran mereka yang lebih besar. Dan aku, Elva, dengan semua data di tanganku, akan memastikan kejatuhan mereka lebih keras, lebih terdengar, dan lebih permanen. Perang belum berakhir. Baru saja memasuki fase baru. Fase di mana aku, yang tadinya korban, kini memiliki senjata rahasia yang bisa mengubah segalanya. 6 bulan berlalu sejak gencatan senjata yang tegang dengan Budi dan jaringannya. 6 bulan yang kuhabiskan bukan untuk bernapas lega, tapi untuk membangun kembali hidupku dari puing-puing. Sekaligus merakit bom waktu terakhir dengan data yang berhasil kucuri dari komputer mereka. Data itu ternyata jauh lebih berharga dari yang kubayangkan. Bukan hanya daftar klien dan transaksi ilegal, tapi juga bukti transfer yang merunut hingga ke beberapa nama yang cukup terkenal di kalangan pengusaha dan birokrat lokal. Aku menyimpan semuanya dengan aman, sebagai jaminan terakhir. Sementara itu, kehidupan sehari-hari berjalan dengan tenang yang rapuh. Proses perceraianku dengan Mas Vino berjalan lancar dan cepat, berkat pengakuan tertulisnya atas pemerasan dan perselingkuhan sebagai dasar kesalahan. Aku mendapatkan hak penuh atas rumah kontrakan yang akhirnya berhasil ditebus kembali, dengan uang dari hasil penjualan paksa mobil Fortuner milik Mas Vino, serta sebagian tabunganku yang tersisa. Dia tidak membantah. Dia terlalu hancur untuk melawan. Karma baginya berjalan hingga titik nadir. Tanpa pekerjaan, reputasi hancur, dan terasing dari keluarganya sendiri yang akhirnya tahu seluruh kebenaran, Mas Vino memilih untuk meninggalkan kota. Kabar terakhir dari teman, dia bekerja serabutan di kota lain, hidup sederhana dan menyendiri. Terkadang, dalam hati terdalamku, ada secercah belas kasihan. Tapi itu segera padam oleh ingatan akan wajah ibu yang pucat pasi di beranda. Ibu dan bapak akhirnya pulang dari Bandung. Kedamaian perlahan kembali ke wajah mereka. Meski kadang aku masih menangkap bayangan ketakutan di mata ibu saat bel pintu berbunyi keras.
Aku memastikan mereka mendapat dukungan konseling dari seorang psikolog terpercaya, bukan Maya tentu saja. Kabar tentang Maya sendiri datang secara tak langsung. Lisensi praktiknya sedang diselidiki oleh Ikatan Psikolog setelah ada pengaduan anonim tentang pelanggaran etik berat. Karirnya yang mentereng runtuh dalam sekejap. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah orang tuaku, tempat segalanya bermula. Pohon jambu itu masih berbuah lebat. Ibu duduk di sampingku, tangannya yang sudah berkerut memegangi tanganku. "Terima kasih, nak," bisiknya. Suaranya bergetar halus. Ibu tidak kuat kalau bukan karena kamu." "Kita saling menyelamatkan, Ibu," jawabku, memeluk bahunya yang ringkih. "Kita sudah melewati badai." Apa kita benar-benar aman sekarang?" tanyanya, kekhawatiran lama masih tersisa. Aku menarik napas. Data yang kumiliki masih ada. Budi dan guritanya mungkin masih bergerak di kegelapan. Tapi mereka tahu aku memegang sesuatu yang bisa menghancurkan mereka. Itu menjadi deteren yang sempurna. Mereka tidak akan menyentuh kami. Kita aman, Ibu. Mereka punya lebih banyak yang harus dilindungi sekarang daripada sekadar membalas dendam pada kita. Beberapa hari kemudian, sebuah paket tanpa nama pengirim datang ke alamat kotak pos rahasia yang kusewa. Di dalamnya, ada sebuah flash drive dan selembar kertas bertuliskan, "Untuk jaminan. Jaga. Jangan pernah dibuka kecuali mereka melanggar perjanjian." Aku tidak pernah membukanya. Aku tahu isinya pasti adalah salinan data lengkap yang mereka pikir telah mereka musnahkan. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa kekuasaan sekarang seimbang. Akhirnya, aku memutuskan untuk menggunakan pengalaman pahit ini untuk sesuatu yang baik. Dengan dana dari ganti rugi dan sisa tabungan, aku membuka sebuah small bistro sederhana di kawasan yang ramai. Kuberi nama Ruang Pulih. Tempat itu bukan hanya untuk berbisnis, tapi juga menjadi safe space informal bagi perempuan-perempuan yang membutuhkan tempat berbagi atau sekadar mendengar. Aku bekerja sama dengan lembaga konseling hukum dan psikologi untuk memberikan akses bantuan bagi korban kekerasan domestik atau financial abuse. Pembukaannya sederhana. Dita, temanku yang setia, datang dengan bunga. Beberapa tetangga dan kerabat yang mendukung juga hadir. Saat memotong pita, mataku berkaca-kaca. Ini bukan sekadar awal bisnis. Ini adalah deklarasi bahwa aku, Elva, tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan atau status sebagai korban. Suatu malam, di apartemen kecil baruku yang sekarang kuhuni, aku berdiri di balkon memandang langit kota. Udara malam terasa segar, bebas. Ponsel di tangan menunjukkan notifikasi dari pengacara. Dokumen kepemilikan rumah atas namaku sudah turun resmi. Sebuah pesan juga masuk dari ibu, foto dia dan bapak tersenyum di kebun belakang. Tidak ada lagi telepon ancaman. Tidak ada lagi debitur kasar di depan pintu. Tidak ada lagi rahasia yang menggerogoti dari dalam. Perjalananku masih panjang. Luka di hati mungkin belum sepenuhnya sembuh. Kepercayaan pada cinta mungkin masih menjadi reruntuhan yang butuh waktu lama untuk dibangun kembali. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku berdiri tegak. Aku telah mengambil kembali kendali hidupku, sepotong demi sepotong, dengan ketabahan yang tidak kukira ada dalam diriku. Aku telah melindungi orang yang kucintai. Dan aku telah memastikan bahwa mereka yang berusaha menghancurkanku, merasakan beratnya konsekuensi. Fajar yang baru bukan berarti melupakan gelapnya malam. Tapi tentang menyadari bahwa aku mampu bertahan, dan bahkan menemukan cahayaku sendiri di tengah kegelapan itu. Dunia mungkin tidak selalu adil, tetapi kita bisa memilih untuk tidak diam, untuk melawan, dan akhirnya, untuk pulih. Dan di fajar yang baru ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tersenyum, dan bernapas dengan lega. Bebas.